Saat Emma Wilson melihat anjing gembala Jerman menyeret tubuhnya yang berdarah di halaman depan mereka, dia membeku di jendela. Bulu anjing itu yang kusut berkilauan dengan sesuatu yang hanya bisa berupa darah di cahaya pagi, dan di antara rahangnya yang kuat tergantung sesuatu yang berat, tas duvel kanvas, kotor dan robek. Emma yang berusia 8 tahun tahu dia seharusnya memanggil kakek Harold, tetapi sesuatu dalam tatapan hewan yang penuh tekad menahannya. Anjing itu tidak hanya berkeliaran, dia datang langsung ke kabin mereka dengan tujuan yang jelas. Ketika gembala itu ambruk 15 kaki dari beranda mereka, Emma memecah kesunyiannya, berteriak memanggil ayahnya. Saat David Wilson menerobos pintu depan, tas itu bergerak, bukan karena dijatuhkan, tetapi karena sesuatu bergerak di dalamnya. Emma melewati ayahnya yang terkejut dan berlari menuju hewan yang jatuh itu. Sebelum David bisa menghentikannya, dia sudah membuka resleting tas itu, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Seekor anak anjing gembala Jerman yang sangat kecil yang hampir tidak bernapas, tubuh kecilnya bergetar dengan setiap napas dangkal. Mata induk anjing itu bertemu dengan mata Emma dan pada saat itu gadis kecil itu, yang jarang berbicara dengan manusia, mendengar pesan paling jelas yang pernah dia terima. Tolong selamatkan dia. Aku sudah datang sejauh ini. Keluarga Wilson tidak selalu hidup dalam pengasingan. 3 bulan sebelumnya, mereka adalah penduduk Lakeside, sebuah kota ramai yang berjarak 2 jam dari kabin gunung mereka saat ini. Ayah Emma, David Wilson, telah membeli properti itu setelah kematian istrinya, Mary, selama operasi militer 3 tahun lalu. Mary adalah seorang pawang anjing yang terampil di ketentaraan, bekerja bersama David di unit K9. Kematiannya tidak hanya meninggalkan seorang suami yang berduka, tetapi juga seorang putri yang sudah pendiam semakin menarik diri ke dalam keheningan. Emma didiagnosis menderita autisme pada usia 4 tahun, di mana dia berjuang dengan hubungan manusia, menghindari kontak mata, jarang berbicara lebih dari beberapa kata pada satu waktu. Dia berkembang di sekitar hewan, Mary telah memahami hal ini, sering membawa pulang anjing penyelamat untuk diasuh sementara. Setelah Mary meninggal, anjing keluarga mereka, Ranger, telah menjadi satu-satunya teman kepercayaan Emma. Ketika Ranger meninggal karena usia tua 3 bulan lalu, Emma berhenti berbicara sama sekali. David Wilson, seorang pria tinggi dengan pelipis yang beruban sebelum waktunya dan garis-garis kekhawatiran yang abadi, telah membuat keputusan untuk pindah ke kabin berburu mendiang ayahnya di kaki pegunungan Blue Ridge. Awal yang baru, begitulah sebutannya. Meskipun ayahnya sendiri, Harold, mempertanyakan pencabutan anak yang sudah berjuang, Harold Wilson, seorang pensiunan dokter hewan berusia 68 tahun dengan mahkota rambut perak dan mata yang sabar, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka, tidak tahan memikirkan Emma kehilangan hubungan lain. Tetangga terdekat mereka berjarak 3 km. Kota terdekat, Pinterest, memiliki populasi lebih dari 3.000 jiwa dengan klinik hewan kecil yang dijalankan oleh Dr. Sarah Mitchell. David dan Sarah memiliki sejarah yang rumit. Mereka berkencan sebentar sebelum dia bertemu Mary, membuat interaksi sesekali yang diperlukan menjadi canggung. Kabin itu sendiri berada di atas 6 hektar tanah berhutan, menghadap ke hutan nasional. Ranger Mike Thompson kadang-kadang berkunjung, memeriksa izin dan memperingatkan tentang aktivitas perburuan liar baru-baru ini. Dia menyukai Emma yang pendiam, sering membawa buku-buku tentang satwa liar ketika dia mampir. Kamar Emma menghadap ke halaman depan tempat ayunan ban tergantung dari pohon kuno. Dari jendela inilah dia pertama kali melihat anjing gembala Jerman yang terluka pada pagi musim semi itu, memulai serangkaian peristiwa yang selamanya akan mengubah lintasan keluarga mereka yang hancur. Tak seorang pun dari mereka dapat menduga bahwa perjalanan putus asa anjing itu entah bagaimana terhubung dengan wanita yang ketidakhadirannya telah mendorong mereka ke hutan ini. David Wilson telah melihat banyak hewan terluka selama dinas militernya, tetapi sesuatu tentang anjing gembala Jerman ini membuatnya terkesan berbeda. Mungkin itu adalah tatapan cerdas dan memohon di matanya atau cara dia dengan sengaja membawa anak anjingnya ke depan pintu mereka. Saat Emma mendekap anak anjing yang merengek itu, David berlutut di samping induk anjing itu, tangannya yang berpengalaman dengan lembut memeriksa luka-lukanya. Harold, dia memanggil dari balik bahunya. Bawa kotak P3 kaku dari garasi dan panggil Sarah. Beritahu dia kita akan datang dengan 2 anjing yang terluka parah. Harold muncul di beranda, telepon seluler sudah di tangan. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Ya Tuhan, gumamnya, menghilang sejenak sebelum kembali dengan perlengkapan medis militer yang disimpan David dari masa dinasnya. Emma, sayang, aku harus membantu mama anjing itu dulu, kata David lembut. Emma tidak menanggapi secara verbal, dia jarang melakukannya, tetapi dia mengangguk. Jari-jari kecilnya tidak pernah berhenti membelai kepala anak anjing itu dengan lembut.
Induk gembala itu mengalami beberapa luka di sepanjang sisi tubuhnya dan David dapat merasakan setidaknya 2 tulang rusuknya patah. Yang lebih memprihatinkan adalah luka tembak di bahunya. Sudah lama, sebagian sembuh tetapi terinfeksi. Anjing ini telah berlari dengan waktu pinjaman, didorong oleh sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit. Dia telah ditembak, kata David kepada ayahnya dengan suara rendah saat dia membersihkan luka itu. Sepertinya kaliber kecil, mungkin 22. Kemungkinan besar pemburu liar. Wajah Harold yang keriput mengeras. Dan dia telah berlari dengan luka-luka ini sambil membawa anak anjing itu. Pasti telah menempuh jarak yang cukup jauh. Induk anjing itu tidak menggeram atau menggigit saat David bekerja. Dia hanya terus menatap bungkusan di lengan Emma, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa misinya telah selesai. Ayah, bisakah ayah membawa tempat tidur anjing tua itu dari gudang dan beberapa selimut? Kita perlu menstabilkan mereka berdua sebelum kita memindahkan mereka. Sementara Harold mengumpulkan perbekalan, David melanjutkan penilaiannya. Label anjing itu telah disobek. Hanya sepotong rantai berjumbai yang tersisa di lehernya. Dia sangat dehidrasi dan kekurangan gizi, namun dia jelas-jelas memberikan apa yang dia miliki untuk anak anjingnya. Emma tiba-tiba berbicara, suaranya sangat tak terduga sehingga membuat kedua pria itu membeku. Namanya Sersan. David menoleh ke putrinya, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Apa yang kamu katakan, nak? Sersan, ulang Emma, jari-jarinya menelusuri pola tak terlihat di bulu anak anjing itu. Dia ingin kita memanggilnya begitu. Harold dan David saling bertukar pandang. Emma belum mengucapkan kalimat lengkap dalam hampir 3 bulan. Dr. Sarah Mitchell tiba 40 menit kemudian, truk pikap kunonya memantul di jalan masuk kerikil. Dia membawa peralatan dokter hewan mobilnya, kebutuhan penting di daerah pedesaan ini. Jadi ini pasien kita, katanya dengan cepat, sikap profesional tetap dipertahankan, meskipun ada kecanggungan antara dia dan David. Dia berlutut di samping induk anjing itu terlebih dahulu, mengonfirmasi penilaian awal David dengan tangan yang terlatih. Kamu benar tentang luka tembak dan dia sangat dehidrasi. Fakta bahwa dia masih hidup adalah sesuatu yang ajaib. Ketika Sarah mengalihkan perhatiannya ke anak anjing itu, ekspresinya menjadi lebih khawatir. Kekurangan gizi, kemungkinan pneumonia karena terpapar. Dia mungkin berusia 8 minggu, terlalu muda untuk tanpa ibunya. Dia melirik Emma, yang belum melepaskan pegangannya pada anak anjing itu. Aku perlu memeriksanya dengan benar, Emma. Yang mengejutkan semua orang, Emma dengan hati-hati memindahkan anak anjing itu ke tangan Sarah, lalu segera pindah untuk duduk di samping induk anjing itu, meletakkan tangan kecilnya di kepala gembala itu. Aku tidak berpikir kita harus memindahkan salah satu dari mereka dulu, Sarah memutuskan setelah pemeriksaannya. Induknya, Emma menyela dengan lembut. Sersan. Sarah mengoreksi dengan senyum kecil. Terlalu tidak stabil untuk transportasi. Aku akan memasang infus untuk cairan dan antibiotik di sini. Anak anjing itu membutuhkan kehangatan, obat-obatan, dan pemberian makan yang sering. Aku bisa menunjukkan cara memberi makan dengan selang jika perlu. Selama 3 hari berikutnya, kabin Wilson berubah menjadi bangsal dokter hewan darurat. Meja makan menjadi stasiun medis, ruang tamu menjadi area pemulihan. David tidur di sofa untuk berada di dekat anjing-anjing itu, sementara Emma menolak untuk meninggalkan sisi anak anjing itu, bahkan tidur di atas palet di samping keranjangnya. Pada malam ketiga, saat cahaya bulan menyaring melalui jendela kabin, David terbangun dan mendapati Emma duduk bersila di antara kedua anjing itu, tangannya di kepala Sersan. Mata induk anjing itu terbuka, waspada, meskipun lemah. Dia mengatakan terima kasih, bisik Emma, tanpa berbalik. Dia datang dari jauh untuk menemukan kita. David merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, bukan karena takut, tetapi karena kepastian dalam suara putrinya. Dalam cahaya remang-remang, dengan siluet kecil Emma di antara kedua anjing gembala Jerman itu, dia diingatkan dengan menyakitkan pada Mary. Mendiang istrinya memiliki kemampuan yang sama yang membuat merinding untuk memahami apa yang dibutuhkan hewan, apa yang mereka coba komunikasikan. Aku pikir dia tahu, Emma melanjutkan sambil tetap membelai kepala Sersan. Aku pikir dia tahu kita akan membantu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, David bertanya-tanya apakah mungkin autisme putrinya bukan hanya kondisi yang membatasinya, tetapi kondisi yang membuka pintu untuk pemahaman yang tetap tertutup bagi orang lain. Pada pagi hari keempat, saat David menyiapkan kaldu kaya nutrisi untuk anak anjing itu, dia memperhatikan Emma duduk dengan sangat tenang di samping Sersan.
Induk anjing itu sedikit membaik, cukup untuk mengangkat kepalanya dan menerima sejumlah kecil air, tetapi tetap sangat lemah. Sarah telah memperingatkan mereka bahwa luka internalnya parah. Fakta bahwa dia selamat selama ini adalah bukti dari tekadnya yang luar biasa. Emma, sarapan sudah siap, panggil David. Ketika putrinya tidak menanggapi, dia mendekat, khawatir. Semuanya baik-baik saja? Emma memegang sesuatu di telapak tangannya yang kecil, memeriksanya dengan konsentrasi tinggi. Dia menatap ayahnya, mata birunya membelalak, dengan emosi yang tidak bisa dia baca. Lihat, katanya, hanya mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya tergeletak sebuah benda logam kecil, ternoda, bengkok, tetapi tidak salah lagi bagi David, sebuah label anjing militer. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dari mana kamu menemukan ini? Itu ada di dalam kerahnya, bagian dalam. Emma menunjukkan dengan menjalankan jarinya di sepanjang lipatan bagian dalam kerah kulit sersan yang usang. Itu tersangkut. David mengambil label itu dengan tangan gemetar. Anjing-anjing pekerja militer biasanya tidak mengenakan label identifikasi standar. Seperti tentara manusia, mereka memiliki tato dan microchip. Ini adalah label ID tentara manusia. Saat dia membaliknya, darah mengalir dari wajahnya. Ayah? Harold muncul di ambang pintu, setumpuk handuk bersih di lengannya. Ada apa? Kamu terlihat seperti melihat hantu. David tidak bisa berbicara. Dia hanya menyerahkan label itu kepada ayahnya. Harold menyipitkan mata pada persegi panjang logam kecil itu, lalu matanya membelalak. Mary Wilson, milik ibu kita yang sudah meninggal. Emma menyelesaikan suaranya dengan mantap, itu label ibu. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Mary telah mengenakan 2 label selama dinasnya, seperti yang dilakukan semua tentara. Salah satunya telah dikembalikan dengan barang-barang pribadinya. Yang lainnya, yang mereka kubur bersamanya, seharusnya ditempatkan di peti matinya. Ini tidak mungkin, David akhirnya mengeluarkan suaranya. Ini tidak mungkin nyata. Harold memeriksa label itu dengan hati-hati. Itu asli, David. Lihat pola stempelnya, nomor servisnya. Ini milik Mary, tapi bagaimana itu bisa berakhir dengan anjing ini? Unit Mary ditempatkan di Afghanistan. Ini tidak masuk akal. David menjalankan tangannya melalui rambutnya, sebuah isyarat kesusahan yang Emma kenali dengan baik. Emma meletakkan tangannya di kepala sersan. Dia membawanya kepada kita, katanya sederhana, seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Dia adalah seorang pembawa pesan. David mondar-mandir di ruang tamu kecil, pelatihan militer, berjuang dengan emosi. Kita perlu memanggil Mike, dia akhirnya memutuskan. Jika ada pemburu liar yang terlibat atau jika anjing ini dicuri dari fasilitas militer, dia perlu tahu. Ranger Mike Thompson tiba sore itu, truk dinas kehutanannya mengepulkan debu di jalan masuk yang panjang. Dia mendengarkan dengan serius saat David menjelaskan penemuan mereka, membalik-balik label anjing di tangannya yang kasar. Aku telah melacak operasi perburuan liar selama berbulan-bulan, Mike mengakui, klien kelas atas berburu hewan trofi secara ilegal di tanah federal, tapi aku tidak pernah membayangkan mereka akan menargetkan hewan militer. Dia berlutut di samping sersan, memeriksanya tanpa menyentuh. Dia jelas terlatih militer. Lihat caranya berposisi, melindungi sisinya, menjaga garis pandang ke semua titik masuk, postur anjing penjaga klasik. Tapi label Mary? Harold mendesak. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Mike menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, belum. Tapi aku bisa menelepon dan melihat apakah ada anjing pekerja militer yang dilaporkan hilang. Yang aku tahu adalah bahwa menemukannya di sini dengan label Mary tidak mungkin kebetulan. Saat orang dewasa berbicara, Emma tetap berada di sisi anak anjing itu. Anak anjing gembala Jerman kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Napasnya lebih kuat dan dia berhasil menelan beberapa pengganti susu yang diencerkan. Emma telah menamainya Abu karena tanda abu-abu gelapnya, jelasnya kepada kakeknya dan nama itu melekat. Malam itu, setelah Mike pergi dengan janji untuk kembali dengan informasi lebih lanjut, Sarah tiba untuk pemeriksaan hariannya. Dia terkejut dengan ketegangan di rumah itu. Apakah sesuatu terjadi? Tanyanya sambil menyiapkan stetoskopnya. Anak anjing itu tampaknya lebih baik, sebenarnya. David menyerahkan label anjing itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ketentraman profesional Sarah terpeleset saat dia mengenali nama itu. "Ya Tuhan," bisiknya. "David, apakah ini milik Mari?" "Ya," suaranya tegang, dengan emosi terkendali. "Ditemukan di kerah induk anjing itu." Sarah melihat dari label kesersan, pikirannya yang medis jelas-jelas memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Unitnya melatih anjing, bukan? Mungkinkah ini salah satu dari mereka? Kami sedang mencoba mencari tahu, tapi label Mari yang hilang? Itulah bagian yang tidak bisa aku jelaskan. Saat Sarah memeriksa sersan, tangannya lembut tetapi teliti, dia berhenti tiba-tiba di atas tulang belikat anjing itu. Ada sesuatu di sini di bawah kulit. Aku bisa merasakannya ketika aku menekan. Dia menyelidik dengan hati-hati. Itu kecil, mungkin seukuran sebutir beras. Sebuah microchip? Harold menyarankan. Mungkin, tapi itu tidak berada di lokasi standar. Biarkan aku mengambil pemindaiku. Sarah mengambil pemindai genggam dari tas medisnya dan mengalirkannya di atas area tersebut. Perangkat itu tetap diam. Bukan microchip standar, simpulnya. Tapi pasti ada sesuatu yang tertanam di sana. Aku bisa menghapusnya, tetapi dalam kondisinya. Tidak, David memutuskan, tidak sampai dia lebih kuat. Apapun itu sudah menunggu selama ini. Malam itu, Emma bersikeras untuk tidur di samping kedua anjing itu lagi. David membawa bantal dan selimutnya ke bawah, membuat tempat tidur darurat di lantai ruang tamu. Saat dia menyelipkannya, Emma meraih tangannya, inisiasi kontak fisik yang jarang terjadi yang mengejutkannya. "Ayah," katanya suaranya sangat jelas. "Ibu mengirim mereka kepada kita." David merasakan tenggorokannya menegang. Kita tidak tahu itu. Pasti ada beberapa penjelasan tentang bagaimana Sersan mendapatkan label Mari." Emma menggelengkan kepalanya, frustrasi dengan kurangnya pemahaman ayahnya. "Tidak, ibu selalu berkata, anjing tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Ingat, dia mengirim Sersan untuk menemukan kita, untuk membawa Abu kepada kita." Tidak dapat berdebat dengan keyakinan putrinya dan tidak mau mengambil momen hubungan ini darinya, David hanya mencium keningnya. "Tidurlah, sayang. Kita akan mencari tahu semuanya besok." Saat dia menaiki tangga ke kamarnya sendiri nanti, David berhenti di foto Mari di dinding. Mendiang istrinya tersenyum kembali padanya, lengannya melingkari anjing pekerja militer, seorang Belgian Malinois, bukan seorang gembala Jerman, tetapi kemiripan dalam postur di mata yang cerdas itu mencolok. "Apa yang kamu coba katakan kepada kami, Mari?" bisiknya ke lorong yang kosong. "Apa yang aku lewatkan?" Di ruang tamu di bawah, Emma tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Satu tangan dicakar Sersan, yang lain melingkar melindungi Abu kecil. 2 minggu setelah Sersan dan Abu tiba di kabin Wilson, rumah tangga itu telah menetap dalam rutinitas baru. David telah mengubah ruang lumpur menjadi ruang pemulihan untuk anjing-anjing itu, dengan tempat tidur yang lembut, mangkuk air, dan perlengkapan medis yang Sarah tinggalkan untuk perawatan mereka. Luka-luka Sersan sembuh perlahan tapi pasti, meskipun dia masih tidak bisa menahan berat di kaki yang terluka. Anak anjing itu, di sisi lain, berkembang pesat. Abu hampir 2 kali lipat berat badannya, bulunya mulai bersinar dan kepribadiannya yang lucu muncul lebih banyak setiap hari. Namun, yang paling luar biasa bagi David dan Harold adalah perubahan pada Emma. Gadis kecil yang hampir tidak berbicara selama berbulan-bulan sekarang terus-menerus mengobrol dengan anjing-anjing itu dan kadang-kadang juga dengan orang dewasa. Dia membacakan buku dengan keras kepada Abu, menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang ibunya dan menghabiskan berjam-jam untuk mengajarinya perintah-perintah sederhana yang dengan bersemangat dicoba diikuti oleh anak anjing yang cerdas itu. Rasanya seperti melihat dia hidup kembali. Harold berkomentar suatu malam saat mereka mengamati Emma menunjukkan kepada Abu cara duduk dengan benar. Bagian belakang anak anjing itu melayang dengan ragu-ragu sebelum jatuh, mendapatkan pujian yang menyenangkan dari pelatih mudanya. "Mari akan," suara David tercekat. Dia akan sangat senang melihat ini. Misteri label anjing Mari tetap tidak terpecahkan. Ranger Mike telah membuat pertanyaan melalui kontak militernya tetapi telah mencapai jalan buntu. Tidak ada gembala Jerman yang cocok dengan deskripsi Sersan yang dilaporkan hilang dari instalasi militer terdekat manapun, dan unit Mari terutama menggunakan Belgian Malinois, bukan gembala Jerman. Pasti ada hubungan yang tidak kita lihat, David bersikeras selama kunjungan terakhir Mike. Label anjing itu bukan kebetulan. "Aku setuju," kata Mike, menerima secangkir kopi dari Harold. "Tetapi tanpa ID militer resmi Sersan atau catatan medis,
Kita tidak dapat membuktikan apapun. Dan benda yang Sarah rasakan di bawah kulitnya. Kita menunggu sampai dia lebih kuat untuk menyelidikinya. David menyela. Sarah mengatakan mungkin seminggu lagi. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan tajam di pintu depan. David membukanya dan mendapati Linda Mercer, Direktur Sekolah Dasar Pinterest, berdiri di berandanya. Tuan Wilson, dia mulai tanpa basa-basi. Aku datang untuk membahas ketidakhadiran Emma yang berkepanjangan. Sudah 2 minggu sejak dia bersekolah. David menghela nafas. Dalam kekacauan merawat anjing-anjing itu, dia lalai untuk secara resmi memberitahu sekolah tentang homeschooling Emma. Aku minta maaf, Nyonya Mercer, dengan semua yang terjadi di sini aku telah mendengar tentang anjing-anjing itu. Dia menyela nadanya, menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang situasinya. Seluruh kota membicarakannya, tetapi pendidikan Emma tidak bisa diabaikan karena penyelamatan hewan peliharaan. Tuan Wilson, mereka bukan hewan peliharaan. Suara Emma datang dari belakang David. Dia berdiri di lorong, abu mendekap di lengannya. Mereka adalah keluarga. Ekspresi Nyonya Mercer sedikit melunak saat melihat Emma benar-benar berbicara. Halo Emma, kami merindukanmu di sekolah. Pandangannya kembali ke David, mengeras lagi. Tuan Wilson, ada kekhawatiran. Seorang anak autis membutuhkan struktur, dukungan profesional dan, terus terang, ada pertanyaan tentang keamanan memelihara anjing liar yang terluka dan anak anjingnya di rumah. Siapa sebenarnya yang memiliki kekhawatiran ini? Harold bergabung dengan mereka di pintu, sikap ramahnya yang biasa digantikan oleh kekakuan pelindung. Beberapa orang tua telah menelepon sekolah dan layanan perlindungan anak telah diberitahu. David merasakan beban dingin menetap di perutnya. CPS, karena kita membantu hewan yang terluka, karena Anda telah menarik seorang anak yang sudah rentan dari sistem pendukungnya untuk tinggal dalam isolasi dengan hewan yang berpotensi berbahaya. Nyonya Mercer meluruskan jaketnya. Seorang pekerja sosial akan berkunjung minggu depan untuk menilai situasinya. Aku sarankan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Setelah dia pergi, ketiga keluarga Wilson berdiri dalam diam sampai abu merengek lembut dari lengan Emma. Mereka tidak bisa mengambil mereka, kata Emma suaranya kecil tapi bertekad. Mereka milik kita. Tidak ada yang mengambil siapapun, David meyakinkannya, meskipun ketidakpastian menggerogoti dirinya. Pergi periksa Sersan. Oke, kakek dan aku perlu bicara. Begitu Emma berada di luar jangkauan pendengaran, Harold menggelengkan kepalanya dengan muram. Ini bisa menjadi rumit. David Linda Mercer duduk di Dewan Kota dengan Ray Bennett, pemandu berburu. Apa hubungannya dia dengan apapun? Dia juga seorang peternak, khususnya gembala Jerman, dan dia telah mencoba membeli sebidang tanah hutan nasional yang berbatasan dengan properti kita, area yang sama tempat Mike menyelidiki perburuan liar. David memproses informasi ini perlahan. Anda pikir ada hubungan? Aku pikir kota-kota kecil memiliki ingatan yang panjang dan politik yang rumit, jawab Harold. Dan aku pikir seseorang tidak ingin kita melihat terlalu dekat dari mana anjing-anjing ini berasal. Sore berikutnya, seolah dipanggil oleh kecurigaan mereka, truk Ray Bennett yang berlumuran lumpur melaju di jalan masuk mereka. Pria yang muncul tinggi dan berat, dengan wajah keriput, sebagian tersembunyi di balik janggut garam dan merica. Dia membawa dirinya dengan keyakinan seseorang yang terbiasa dengan otoritas. Wilson, dia mengangguk ke arah David. Dengar, kamu mendapatkan beberapa hewan liar. David memposisikan dirinya tepat di pintu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Bennett? Ya, sekarang aku mungkin bisa membantumu. Aku kehilangan seorang gembala betina, stok pemuliaan yang berharga. Deskripsi cocok dengan yang kamu temukan. Aku bersedia mengambilnya dan anak anjing itu dari tanganmu, menyelamatkanmu dari kesulitan merawat mereka kembali ke kesehatan. Senyumnya tidak mencapai matanya. Aku bahkan akan memberi kompensasi kepadamu untuk waktumu. Anjing-anjing ini tidak untuk dijual, jawab David datar. Dan jika mereka milikmu, mengapa anjing pemuliaan yang berharga memiliki luka tembak dan label militer mendiang istriku di kerahnya? Ekspresi Bennett berkedip sebentar sebelum kembali ke keramahan yang dipraktikkan. Label militer? Tidak tahu apa-apa tentang itu. Adapun luka itu, dia mungkin berkelahi dengan coyote setelah dia lepas, hilang selama berbulan-bulan. Apakah Anda memiliki surat-surat? Bukti kepemilikan? Harold bergabung dengan mereka, nadanya menipu kasual. Tentu saja aku punya. Kembali di kantorku.
Aku bisa membawanya besok. Pandangan Bennett melewati mereka ke dalam rumah, apakah itu anak anjing di sana? David berbalik dan melihat Emma berdiri di lorong, abu memeluknya erat-erat ke dadanya. Matanya melebar dengan emosi yang langsung dikenali David, ketakutan. Aku pikir sudah waktunya bagimu untuk pergi, kata David pelan, dan jangan kembali tanpa serif dan bukti terdokumentasi bahwa anjing-anjing itu milikmu. Fasad ramah Bennett terpeleset. Anda membuat kesalahan, Wilson. Anjing-anjing itu adalah properti berharga. Selamat tinggal, Tuan Bennett, kata Harold tegas, melangkah maju untuk menutup pintu. Saat truk Bennett menghilang di jalan masuk, David berbalik ke Emma. Apakah abu ketakutan ketika pria itu datang? Emma menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat intens. Bukan abu, Sersan, dia mengenalnya. Dia takut. David dan Harold bertukar pandang. Bagaimana kamu bisa tahu, sayang? Harold bertanya dengan lembut. Dia memberitahuku, jawab Emma sederhana, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Bukan dengan kata-kata, tetapi aku tahu. Dia membawa abu kembali ke ruang lumpur. Dia bilang dia orang jahat. Dia menyakiti anjing. Kemudian malam itu, saat Emma bersiap-siap untuk tidur, David menelepon Sarah Mitchell. Aku ingin kamu datang untuk memeriksa Sersan besok, apapun yang ada di bawah kulitnya. Kita perlu tahu apa itu sekarang. Kondisinya masih rapuh, David, Sarah memperingatkan. Setiap prosedur membawa risiko. Bennett datang hari ini mengklaim dia miliknya. Ada sesuatu yang tidak beres, Sarah. Jika ada bukti yang bisa melindunginya, kita membutuhkannya. Sarah tiba pagi-pagi keesokan harinya dengan perlengkapan medisnya dan ekspresi muram. Aku akan melakukan ini dengan satu syarat, jika menghapus apapun yang ada di bawah kulitnya menyebabkan komplikasi, kau izinkan aku membawanya ke klinikku segera. Setuju, kata David, meskipun memikirkan Sersan meninggalkan perlindungan mereka membuatnya tidak nyaman. Aku ingin membantu, Emma mengumumkan, muncul di ambang pintu dengan abu di tumitnya. Anak anjing itu telah menjadi bayangannya, mengikutinya kemana-mana dengan perhatian yang penuh kasih. Sarah tersenyum ramah. Sebenarnya, Emma, kau bisa membantu dengan membuat abu sibuk di ruangan lain. Prosedur ini mungkin membuatnya kesal. Emma tampaknya akan memprotes, tetapi setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia mengangguk. Ayo, Abu, panggilnya, memimpin anak anjing yang enggan itu menuju dapur. Mari kita buat sarapan. Dengan Emma pergi, Sarah menyiapkan peralatannya. Aku akan memberinya anestesi lokal, tetapi dia akan sadar. David, kau perlu menahannya. Sersan menyaksikan persiapan dengan tenang, matanya yang cerdas mengikuti setiap gerakan. Ketika David berlutut di sampingnya, bergumam meyakinkan, dia meletakkan kepalanya di lututnya sebagai isyarat kepercayaan yang membawa benjolan tak terduga ke tenggorokannya. Prosedur itu memakan waktu kurang dari 10 menit. Tangan Sarah yang terampil membuat sayatan kecil, menyelidiki dengan lembut dan mengekstrak benda kecil, tidak lebih besar dari sebutir beras. Apa itu? Harold bertanya. Mendekat, Sarah menempatkan benda itu di bantalan kain kasa bersih. Itu bukan microchip identifikasi standar. Itu lebih terlihat seperti perangkat pelacak. David menatap silinder kecil itu. Seseorang melacaknya. Mengapa? Aku tidak tahu. Sarah mengakui membersihkan dan menutup luka kecil itu, tapi aku menduga Roy Bennett mungkin memiliki beberapa jawaban, seolah-olah pada suara kendaraan yang mendekat menarik perhatian mereka. David pindah ke jendela, menegang ketika dia mengenali truk Bennett, diikuti oleh mobil patroli serif. Mereka di sini, katanya muram. Ayah, simpan perangkat itu di tempat yang aman. Sarah, tetaplah bersama Sersan. Harold dengan cepat memasukkan pelacak kecil itu ke dalam sakunya sementara David keluar untuk menemui para pengunjung mereka. Sheriff Tom Grantham, seorang pria yang hanya dikenal David sekilas, berdiri di samping Bennett, yang memegang sebuah map berisi dokumen. Tuan Wilson, Sheriff memulai dengan formal, Tuan Bennett di sini telah mengajukan laporan yang mengklaim Anda memiliki propertinya, khususnya seekor anjing German Shepherd betina dan anak anjingnya. Dia memiliki dokumentasi, ia menunjuk ke map itu. Kami ingin memverifikasi klaimnya. Tentu saja, jawab David dengan tenang. Tetapi Anda harus tahu bahwa anjing yang dimaksud tiba di sini dengan luka parah, dengan luka tembak yang sesuai dengan senapan berkaliber kecil.
Ia juga memiliki tanda pengenal militer mendiang istri saya yang tertanam di kalungnya, dan kami baru saja mencabut apa yang tampaknya menjadi alat pelacak tidak sah dari bawah kulitnya. Ekspresi Sheriff tetap netral tetapi matanya menajam dengan minat. Alat pelacak? Itu konyol, Bennett menyela. Wilson mengarang cerita untuk menyimpan stok pembiakan yang berharga. David melanjutkan dengan mantap, saya yakin anjing-anjing ini terhubung dengan operasi perburuan liar yang sedang diselidiki Ranger Thompson dan saya yakin Tuan Bennett tahu persis bagaimana tanda militer istri saya berakhir dengan anjing ini. Kebuntuan itu mungkin berlanjut, tetapi pada saat itu suara Emma terdengar dari ambang pintu. Dia bukan miliknya. Dia mencoba melarikan diri darinya. Semua kepala menoleh untuk melihat gadis kecil itu berdiri dengan teguh di pintu masuk. Ash, sekarang berada di kakinya daripada di lengannya. Anak anjing itu, merasakan ketegangan, menempel di kaki Emma tetapi menghadapi orang asing dengan perhatian yang waspada. Emma, kembali ke dalam, kata David dengan lembut. Tidak, suara Emma lebih kuat dari yang didengar David selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju, mata birunya terkunci dengan menantang pada Bennett. Sersan tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menyakiti anjing, kamu membuat mereka berkelahi, kamu menggunakan mereka untuk berburu ketika itu tidak diizinkan. Wajah Bennett menjadi gelap, kendalikan anakmu, Wilson. Sheriff mengangkat tangan membungkamnya. Nona muda, itu adalah tuduhan serius. Bagaimana kamu bisa tahu hal seperti itu? Emma berlutut untuk melingkarkan lengan di sekitar Ash, yang mulai gemetar. Sersan menunjukkan kepadaku, bukan dengan kata-kata, tetapi aku tahu. Sheriff Bennett menggerutu, aku punya dokumen di sini yang membuktikan kepemilikan. Apakah kamu akan menegakkan hukum atau mendengarkan dongeng dari seorang? Pilih kata-katamu selanjutnya dengan sangat hati-hati. Bennett, David menyela dengan suara mematikan. Ketegangan itu dipecah oleh kedatangan truk dinas kehutanan Ranger Mike. Dia muncul tanpa sangat resmi dengan seragam lengkapnya. Sheriff, dia mengangguk. Senang saya bisa bertemu Anda. Saya punya sesuatu yang perlu Anda lihat. Dia mendekat membawa tablet. Kami baru saja mendapatkan hasil dari laboratorium satwa liar negara bagian, sampel darah dari 3 rusa besar yang diburu secara ilegal di tanah federal. Dan, Tuan Bennett, Anda akan tertarik untuk mengetahui bahwa sampel rambut yang dikumpulkan di lokasi yang sama cocok dengan garis darah spesifik German Shepherd, garis darah Anda, menurut catatan pendaftaran Kennel. Wajah Bennett menjadi pucat di bawah warna coklatnya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Mungkin tidak dengan sendirinya, Mike setuju. Tetapi dikombinasikan dengan data pelacakan satelit yang menunjukkan kelompok berburu Anda di area tertutup pada tanggal-tanggal yang tepat itu dan pernyataan saksi dari 3 mantan klien yang telah memutuskan untuk bekerja sama daripada menghadapi tuntutan, dia membiarkan implikasinya menggantung di udara. Sheriff mempelajari Bennett dengan kecurigaan baru. Tuan Bennett, saya pikir kita perlu melanjutkan percakapan ini di kantor saya. Dia menoleh ke David. Klaim kepemilikan ditangguhkan menunggu penyelidikan. Anjing-anjing itu bisa tetap di sini untuk saat ini. Saat Sheriff mengawal Bennett yang memprotes menuju mobil patroli, Mike mendekati David dengan senyum pahit. Alat pelacak yang Anda sebutkan, saya ingin melihatnya. Itu mungkin menjadi bagian terakhir yang kita butuhkan untuk menghubungkan Bennett ke jaringan perburuan liar antar negara bagian yang telah kami coba pecahkan selama bertahun-tahun. Begitu kendaraan-kendaraan itu pergi, ketegangan di rumah tangga Wilson memberi jalan pada kelegaan yang hati-hati. Sarah menyelesaikan perawatannya terhadap Sersan sementara Harold menjelaskan apa yang telah mereka pelajari kepada Emma dengan bahasa yang sesuai dengan usianya. Gadis kecil itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu kembali ke ruang lumpur untuk duduk bersama kedua anjing itu. Dia sedang memproses, Harold menjelaskan kepada Sarah. Emma memahami lebih dari yang bisa dia ungkapkan kadang-kadang. Sarah mengangguk, mengemasi perlengkapan medisnya. Ikatan yang dia miliki dengan anjing-anjing ini luar biasa, terutama mengingat autismenya. Bukan karena autismenya, David mengoreksi dengan lembut. Saya mulai berpikir itu karena itu. Mari selalu mengatakan Emma melihat sesuatu secara berbeda, bukan lebih sedikit, hanya berbeda. Malam itu, setelah Sarah dan Mike pergi dengan janji untuk kembali keesokan harinya, David menemukan Emma tertidur di antara 2 anjing German Shepherd. Sersan telah memposisikan dirinya secara protektif di punggung gadis itu sementara Ash meringkuk di dadanya. Adegan itu membawa gelombang emosi yang tak terduga, kesedihan bercampur dengan sesuatu yang terasa mencurigakan seperti harapan. Harold muncul di sampingnya, suaranya lembut dengan keheranan.
Selama bertahun-tahun saya bekerja dengan hewan, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Seolah-olah apa? David mendorong ketika ayahnya terdiam. Seolah-olah mereka ditakdirkan untuk saling menemukan. Harold meletakkan tangan yang keriput di bahu putranya. Mari akan bangga. Anda tahu, bukan hanya pada Emma, tetapi juga pada Anda. Anda mempercayai naluri putri Anda ketika orang lain mengabaikannya. David mengamati anaknya yang sedang tidur, damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bennett akan melawan ini dan CPS masih akan datang untuk mengevaluasi kita. Biarkan mereka datang, kata Harold dengan keyakinan yang tenang. Beberapa hubungan melampaui dokumen dan protokol. Siapapun yang melihat Emma dengan anjing-anjing ini akan memahami itu. Seolah mendengar namanya, Emma bergerak sedikit, tangannya bergerak untuk beristirahat di kaki Sersan, sebuah gerakan kecil kasih sayang alami yang membuat David merasakan keraguannya surut. Apapun pertempuran yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bersama, bukan hanya ayah, putri dan kakek, tetapi keluarga mereka yang baru diperluas, terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari darah atau keadaan. Di luar, bintang-bintang pertama muncul di langit yang semakin gelap dan di suatu tempat di kejauhan paduan suara liar coyote memulai lagu malam mereka. Di dalam kabin Wilson, Sersan mengangkat kepalanya dengan waspada mendengar suara itu, lalu bersandar kembali pada Emma dengan desahan puas. Dia ada di rumah. Akhir bulan pertama mereka dengan Sersan dan Ash membawa tantangan tak terduga. Emma berkembang pesat, berbicara lebih banyak, tersenyum, seringkali bahkan setuju untuk panggilan video dengan gurunya untuk melanjutkan beberapa pekerjaan sekolah dari rumah. Luka-luka Sersan hampir sembuh dan dia telah mulai berjalan-jalan singkat di sekitar properti. Selalu waspada, selalu mengawasi garis hutan seolah-olah mengharapkan bahaya muncul kapan saja, saat Ash berkembang menjadi anak anjing energik yang tingkah lakunya membawa tawa ke kabin setiap hari. Tetapi ketika cuaca bergeser menuju musim panas, awan gelap berkumpul, baik secara harfiah maupun kiasan, di atas keluarga Wilson. Tanda-tanda pertama masalah datang ketika Sersan menolak sarapannya suatu pagi. Anjing-anjing yang biasanya disiplin itu mengendus mangkuk yang ditawarkan David, lalu berpaling, bergerak kaku ke tempat tidurnya di sudut ruang lumpur. Itu tidak seperti dia, Harold berkomentar, menonton dengan cemas. Dia belum pernah melewatkan makan sejak minggu pertama itu. David berlutut di samping German Shepherd, menjalankan tangan berpengalaman di sepanjang tubuhnya. Dia mengizinkan pemeriksaannya tetapi merengek pelan ketika dia menyentuh perutnya. Dia panas, katanya, merasakan telinganya dan ada bengkak di sini dekat bekas luka. Dia segera menelepon Sarah. Dokter hewan tiba dalam waktu 1 jam, wajahnya muram saat dia memeriksa Sersan. Infeksinya kembali, dia menegaskan. Lebih buruk dari sebelumnya. Fragmen peluru yang saya khawatirkan telah bergeser dan ada peradangan internal yang signifikan. Dia menatap David, sikap profesionalnya nyaris tidak menutupi kekhawatirannya. Dia membutuhkan operasi, David, operasi sungguhan, bukan hanya perawatan lapangan yang bisa saya berikan di sini. Apapun yang diperlukan, kata David tanpa ragu. Kapan kamu bisa melakukannya? Sarah menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya. Klinik saya tidak dilengkapi untuk operasi tingkat ini. Dia membutuhkan pusat bedah hewan. Yang terdekat ada di Bristol, hampir 3 jam dari sini. Kalau begitu kita akan pergi ke Bristol, David menyatakan dengan tegas. Tidak sesederhana itu. Sarah merendahkan suaranya, melirik ke arah Emma, yang berada di dapur bersama Ash. Operasinya mahal, khusus, kita berbicara tentang ribuan dolar, dan, dia ragu-ragu. Ada risiko signifikan. Sistemnya sudah terganggu karena infeksi dan kekurangan gizi yang berkepanjangan. Sebelum David bisa menjawab, Emma muncul di ambang pintu, Ash bertengger di lengannya seperti penjaga berbulu. Sersan benar-benar sakit, bukan? Ketegasan pertanyaannya mengejutkan orang dewasa. Sarah mengangguk, tidak pernah membungkus kebenaran, bahkan untuk anak-anak. Ya, Emma, dia sangat sakit. Dia membutuhkan operasi untuk menjadi lebih baik. Kalau begitu kita harus membawanya, kata Emma dengan sederhana, seolah-olah masalah itu sudah selesai. Ayah masih memiliki dana khusus ibu, yang untuk keadaan darurat. David merasakan sengatan rasa bersalah. Dia tidak menyadari bahwa Emma tahu tentang pembayaran asuransi kecil dari kematian Mary yang telah dia tabung untuk pendidikan masa depan Emma. Tetapi tentu saja dia akan tahu. Emma jarang melewatkan apapun, bahkan ketika dia tampak terputus dari percakapan di sekitarnya.
Kita akan mencari cara, janjinya, menatap mata putrinya yang bertekad. Sarah, bisakah kamu membuat pengaturan? Kita bisa berangkat hari ini. Sarah mengangguk, sudah meraih teleponnya. Saya akan menelepon Dr. Brennan di pusat bedah hewan Metro. Jika kita berangkat dalam waktu 1 jam, kita bisa sampai di sana sebelum mereka menutup penerimaan. 45 menit berikutnya berlalu dalam kesibukan aktivitas. Harold mengepak tas semalam untuk David dan Emma, sementara David dengan hati-hati memindahkan Sersan ke bagian belakang SUV-nya, menciptakan tempat tidur darurat dengan selimut dan bantal. Emma bersikeras membawa Ash, menolak untuk dipisahkan dari kedua anjing itu. Kakek akan menjaganya dengan baik, David mencoba menenangkan. Tidak, suara Emma tegas. Ash harus ada di sana. Sersan akan takut tanpa dia. Pada akhirnya mereka berkompromi, Ash akan datang ke Bristol tetapi akan tinggal di hotel ramah hewan peliharaan bersama Emma sementara Sersan menjalani operasi. Harold akan tetap di kabin jika Ray Bennett atau sekutunya mencoba sesuatu selama ketidakhadiran mereka. Saat mereka bersiap untuk pergi, Harold menekan amplop yang usang ke tangan David. Ambil ini, katanya pelan. Ibu dan ayahmu menyimpannya untuk sesuatu yang penting. Ini memenuhi syarat. David mengenali dana tunai darurat orang tuanya, yang telah mereka pertahankan selama beberapa dekade, tidak pernah menyentuhnya meskipun mengalami kesulitan keuangan. Ayah, aku tidak bisa. Ya, kamu bisa, Harold menyela. Mari menginginkan ini. Begitu juga ibumu. Perjalanan ke Bristol tegang dan sunyi. Di kursi belakang, Emma duduk di samping tempat tidur darurat Sersan, satu tangan terus-menerus menyentuh anjing yang sakit itu, sementara Ash meringkuk di pangkuannya, biasanya tenang, seolah merasakan keseriusan situasi. Sarah telah mengikuti dengan kendaraannya sendiri, menjaga kontak telepon dengan pusat bedah. 2 jam memasuki perjalanan, saat mereka menavigasi jalan pegunungan yang berliku, langit terbuka. Hujan turun dalam lembaran yang membutakan, mengurangi jarak pandang menjadi beberapa kaki. David memperlambat SUV, buku-buku jari melebar di roda kemudi. Ayah, suara Emma datang dari kursi belakang, kecil, dengan kekhawatiran. Sersan bernapas aneh. David melirik ke belakang dengan cepat, ketakutan melonjak ketika dia melihat pernapasan Sersan yang berat dan cara matanya menjadi berkaca-kaca. Sarah, dia berbicara dengan mendesak ke pengeras suara telepon. Ada sesuatu yang salah. Kondisinya memburuk. Seberapa jauh kita dari Bristol? Suara Sarah berderak melalui koneksi. Setidaknya 40 menit dalam cuaca ini. Ada klinik hewan kecil di Cedar Grove, Sarah berkata setelah berpikir sejenak. Sekitar 10 menit di depan, tepat di luar Route 16. David membuat keputusan seketika. Kirimi aku alamatnya. Klinik pedesaan itu tidak lebih dari sebuah rumah yang diubah dengan tanda yang diterangi kecil yang hampir tidak terlihat melalui hujan lebat. David berhenti di tempat parkir kerikil dan keluar dari mobil sebelum mesin berhenti sepenuhnya, bergegas menembus hujan menuju pintu depan. Itu terkunci. Dia mengetuk dengan putus asa, kelegaan menyapu dirinya ketika sebuah lampu menyala di dalam. Seorang pria tua dengan sweater dan kacamata baca membuka pintu, kejutan tampak di wajahnya yang keriput. Kami tutup, tetapi pria itu berhenti ketika dia melihat keputusasaan David yang basah kuyup karena hujan. Apa yang terjadi? Anjingku, David berhasil. Dia sakit kritis. Infeksi internal dari luka tembak. Dr. Mitchell dari Pinterest mengirim kami. Pria itu, mungkin Dr. Jenkins, mengangguk cepat. Bawa dia masuk melalui pintu samping. Itu lebih dekat ke ruang pemeriksaan. Di antara mereka, David dan dokter hewan membawa tubuh lemas Sersan ke klinik kecil. Emma mengikuti dengan Ash menempel di dadanya, hujan menempelkan rambut pirangnya ke wajahnya yang pucat. Dr. Jenkins bekerja dengan efisiensi yang tenang, memasukkan 4 dan memberikan obat-obatan sementara David menjelaskan riwayat Sersan. Ini di luar praktik saya biasanya, dokter hewan tua itu mengakui, mendengarkan dada Sersan dengan stetoskop. Tapi saya mengerti klinik Bristol masih 1 jam lagi dalam badai ini, dia menegakkan tubuh. Keputusan dibuat, saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk menstabilkannya. Infeksi menyebabkan shock septik. Itu sebabnya dia jatuh begitu tiba-tiba. Emma berdiri di sudut, air mata diam-diam mengalir di wajahnya saat dia menyaksikan pernapasan Sersan yang berat. Ash merengek pelan di lengannya, berjuang untuk turun untuk mencapai ibunya. Bisakah dia?
Suara Emma pecah. Bisakah dia mendengar kita? Ekspresi Dr. Jenkins melunak saat dia menoleh ke anak itu. Saya yakin dia bisa, Nona muda. Mengapa Anda tidak berbicara dengannya sementara saya menyiapkan obat-obatan ini? Kadang-kadang suara yang familiar adalah obat terbaik. Emma mendekat dengan ragu-ragu, menurunkan Ash di samping ibunya di meja pemeriksaan. Anak anjing itu segera meringkuk di leher Sersan, tubuh kecilnya gemetar. Emma meletakkan satu tangan di kepala Sersan, yang lain di Ash. Kamu harus tetap tinggal, bisiknya dengan sengit. Kamu menemukan kami karena suatu alasan. Kamu membawa Ash kepada kami. Kamu belum bisa pergi. Suaranya turun lebih rendah sehingga David hampir tidak bisa mendengar kata-katanya berikutnya. Ibu mengirimu. Aku tahu dia melakukannya. Tolong jangan tinggalkan kami juga. Di luar, petir membelah langit, diikuti oleh gemuruh guntur yang memekakan telinga. Lampu klinik berkedip-kedip dengan menakutkan, lalu padam, sepenuhnya, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan, hanya dipecah oleh kilatan badai yang berkedip-kedip. Generator seharusnya menyala, Dr. Jenkins bergumam, meraba-raba mencari senter. Tetapi sebelum daya cadangan dapat menyala, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam penerangan biru listrik singkat dari sambaran petir lain, David melihat mata Sersan terbuka. German Shepherd mengangkat kepalanya dengan lemah, hidungnya menempel di wajah Emma yang berlinang air mata, seolah mengumpulkan kekuatan dari anak itu. Ayah, seru Emma. Dia bangun. Generator berdengung hidup, lampu darurat menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Dr. Jenkins kembali ke sisi Sersan, keheranan tampak saat dia memeriksa tanda-tanda vitalnya. Detak jantungnya stabil, dia menegaskan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi dia melawan. Selama 2 jam berikutnya mereka berjaga di samping Sersan. Badai mengamuk di luar, membuat perjalanan lebih jauh menjadi tidak mungkin. Tetapi di dalam klinik kecil kekuatan yang berbeda tampaknya sedang bekerja. Kondisi Sersan membaik secara bertahap di bawah perawatan Dr. Jenkins dan perhatian Emma yang tak tergoyahkan. Sarah tiba tepat ketika hujan mulai mereda dan, basah dan khawatir, dia berunding dengan Dr. Jenkins dengan nada rendah, meninjau perawatannya dan respon Sersan. Ini luar biasa, Sarah mengakui kepada David. Obat-obatan yang dia berikan biasanya tidak menghasilkan peningkatan dramatis seperti itu. Seolah-olah apa? David mendorong ketika dia terdiam. Sarah menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia menolak untuk menyerah. Dia mengawasi Emma yang tertidur di atas selimut di lantai, satu lengan di sekitar Ash, yang lain terentang untuk menjaga kontak dengan Sersan di meja pemeriksaan. Hubungan antara putri Anda dan anjing-anjing ini, itu sesuatu yang istimewa, David, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan secara medis. Mari dulu mengatakan bahwa cinta adalah obat yang paling kuat, David menjawab dengan lembut. Saya selalu berpikir itu hanya perasaan yang indah. Menjelang tengah malam badai telah berlalu. Sersan telah stabil cukup untuk Dr. Jenkins merasa nyaman melepaskannya ke perawatan David, dengan instruksi untuk melanjutkan ke Bristol di pagi hari untuk operasi yang masih diperlukan. Dia belum keluar dari bahaya, dia memperingatkan saat dia membantu mereka menempatkan Sersan kembali ke SUV. Tapi dia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Apapun yang Anda lakukan, terus lakukan. Mereka menemukan motel ramah hewan peliharaan beberapa mil di jalan. Wanita tua di meja resepsionis melihat sekilas kelompok tidur mereka. Pria kelelahan, anak tidur yang digendong dalam pelukannya, anak anjing terselip di jaketnya dan German Shepherd besar yang jelas sakit yang dengan lembut dibimbing menuju kamar, dan diam-diam meningkatkan mereka ke suite lantai dasar yang lebih besar tanpa biaya tambahan. Di dalam kamar, David menciptakan tempat tidur darurat lain untuk Sersan di dekat pemanas, memberikan obat-obatan yang telah disediakan Dr. Jenkins dan akhirnya mengizinkan dirinya untuk tenggelam ke kursi. Adrenalin beberapa jam terakhir memberi jalan ke kelelahan yang mendalam. Emma, yang telah bangun selama transfer ke motel, duduk bersila di samping Sersan, Ash bersarang di pangkuannya. Mata Sersan tetap terpaku pada wajah anak itu, ekspresi pengabdian sedemikian rupa sehingga membuat tenggorokan David tercekat. Ayah, kata Emma tiba-tiba, suaranya jelas di kamar yang sunyi. Aku tahu mengapa Sersan memiliki tanda ibu. David menegakkan tubuh, kelelahan, sesaat terlupakan. Apa maksudmu, Emma? Emma membelai telinga Ash dengan linglung. Ibu melatihnya sebelumnya. Bukan untuk tentara, untukku. Dia akan menjadi anjingku. Ketika dia selesai pelatihan,
Ibu bercerita tentang dia dalam surat-suratnya. David menatap putrinya, kenangan bergegas kembali. Mari memang menyebutkan proyek khusus dalam surat-surat terakhirnya dari rumah, anjing pelayan yang dilatih khusus untuk Emma. Proyek itu berada di tahap awal ketika Mari terbunuh, dan dalam kesedihannya David telah melupakannya sepenuhnya. Bagaimana kamu mengingat itu, Emma? Kamu masih sangat muda ketika ibu meninggal. Emma mengangkat bahu, gerakan itu, baik seperti anak kecil dan anehnya dewasa. Aku mengingat semuanya, ibu memberitahuku. Aku hanya tidak bisa membicarakannya. Itu terlalu menyakitkan. David bergerak untuk duduk di samping putrinya, dengan hati-hati meletakkan lengan di sekitar bahu kecilnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat tentang mengingat Sersan? Aku tidak yakin pada awalnya, Emma mengakui, tetapi kemudian aku melihat tanda itu dan aku mulai mengingat. Ibu mengatakan dia istimewa, bahwa dia akan membantuku ketika semuanya menjadi terlalu keras atau menakutkan. Dia mengatakan Sersan akan selalu menemukan jalannya kepadaku, apapun yang terjadi. Mata David berlinang air mata saat potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Hadiah terakhir Mari kepada putri mereka entah bagaimana, melawan segala rintangan, memenuhi tujuannya, bukan dengan cara yang mereka rencanakan, tetapi dengan cara yang mungkin berarti lebih banyak. Di luar jendela motel, awan berpisah, mengungkapkan langit yang dipenuhi bintang. Di dalam, Sersan menghela napas dalam-dalam, akhirnya rileks menjadi tidur yang benar. Sekarang keluarganya berkumpul dengan aman di sekelilingnya. Besok akan membawa tantangan baru, operasi, pemulihan, pertempuran yang sedang berlangsung dengan mereka yang berusaha untuk mengklaimnya. Tetapi malam ini, pada saat ini, sesuatu yang lama rusak telah mulai sembuh. Operasi Sersan di pusat bedah hewan Bristol berhasil, tetapi jalan menuju pemulihan terbukti lebih menantang dari yang diperkirakan siapapun. Dr. Brennan, seorang wanita berwajah tegas dengan pengalaman 3 dekade, telah mengangkat sisa-sisa peluru dan memperbaiki kerusakan internal dengan presisi yang cermat. Dia berhati-hati optimis ketika berbicara dengan David sesudahnya. Dia kuat, kata ahli bedah itu, meninjau catatan pasca operasi. Luar biasa, mengingat apa yang telah dia lalui, tetapi pemulihan akan membutuhkan waktu dan tidak ada jaminan. Infeksi septik menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Selama 3 hari mereka telah tinggal di Bristol. Emma menolak untuk meninggalkan ruang tunggu pusat hewan selama jam kunjungan. Tubuh kecilnya meringkuk di kursi plastik yang tidak nyaman. Ash diam-diam duduk di sampingnya, seolah memahami kebutuhan akan kesabaran. Ketika mereka diizinkan kunjungan singkat dengan Sersan, Emma akan duduk di samping anjing yang sedang memulihkan diri, membisikkan dorongan yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Pada hari keempat, Dr. Brennan akhirnya mengizinkan Sersan untuk keluar dengan daftar panjang obat-obatan, instruksi perawatan dan janji tindak lanjut. Perjalanan pulang jauh lebih tidak menegangkan daripada perjalanan mereka ke Bristol, tetapi ketegangan yang berbeda memenuhi mobil. Kesadaran bahwa sementara satu pertempuran telah dimenangkan, perang masih jauh dari selesai. Mereka tiba di kabin untuk menemukan Harold menunggu dengan cemas di beranda. Kelegaannya melihat Sersan hidup terasa, tetapi dengan cepat dibayangi oleh berita yang dia bagikan. Layanan perlindungan anak menelepon kemarin, dia memberitahu David dengan tenang saat mereka dengan hati-hati memindahkan Sersan ke tempat tidurnya di dalam. Mereka telah menjadwalkan kunjungan rumah untuk besok pagi. Dan bukan itu saja. Pengacara Bennett telah mengajukan sidang darurat mengenai kepemilikan anjing. Itu dijadwalkan untuk minggu depan. David menyerap informasi ini dengan pengunduran diri yang suram. Kita tahu mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Ada sesuatu yang lain, Harold ragu-ragu. Mike Thompson mampir. Alat pelacak yang mereka temukan pada Sersan cocok dengan yang lain yang ditemukan dari properti Bennett selama penyelidikan mereka. Mereka sedang membangun kasus yang kuat terhadapnya untuk kegiatan perburuan ilegal. Tetapi apa jaksa penuntut ragu-ragu untuk memasukkan anjing-anjing itu dalam kasus ini? Mengatakan itu, mempersulit segalanya, terutama dengan sengketa kepemilikan yang tertunda. David melirik ke arah ruang lumpur di mana Emma menempatkan Sersan ke tempat tidurnya. Ash melayang di dekatnya dengan protektif. Kita akan melawan ini, Ayah, setiap langkah. Tetapi pertempuran itu terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Pekerja kasus CPS yang tiba keesokan paginya, seorang wanita muda bernama Jessica Rivera, dengan papan klip dan ekspresi netral yang hati-hati, menghabiskan 2 jam memeriksa kabin, mewawancarai David dan Harold dan mengamati interaksi Emma dengan kedua anjing itu. Meskipun dia tetap terpisah secara profesional, kekhawatirannya terlihat ketika dia meninjau catatan sekolah Emma dan mencatat kesenjangan yang signifikan dalam pendidikan formal.
Tuan Wilson, katanya saat dia bersiap untuk pergi, saya mengerti putri Anda telah membentuk keterikatan pada hewan-hewan ini, tetapi tugas saya adalah memastikan kebutuhan perkembangannya terpenuhi. Seorang anak autis membutuhkan dukungan khusus, pendidikan, sosial, terapi. Saya tidak melihat bukti itu di sini. Dengan hormat, Nona Rivera, David membalas, berjuang untuk menjaga suaranya. Emma telah membuat lebih banyak kemajuan dalam bulan-bulan sejak anjing-anjing ini tiba daripada dalam 2 tahun sebelumnya. Dia berbicara lagi. Dia terlibat. Tanyakan kepada gurunya tentang sesi video yang telah mereka lakukan. 1 bulan peningkatan tidak sebanding dengan tahun-tahun kekhawatiran, Rivera menjawab. Dan ada masalah keamanan. Ini bukan hewan peliharaan biasa, Tuan Wilson. 1 sedang memulihkan diri dari operasi besar setelah luka tembak dengan riwayat yang tidak diketahui. Sengketa kepemilikan menimbulkan pertanyaan tambahan. Mereka bukan hanya hewan peliharaan. Suara Emma datang dari lorong, mengejutkan kedua orang dewasa. Dia berdiri di sana memegang Ash, ekspresinya sangat galak untuk anak berusia 8 tahun. Sersan adalah hadiah terakhir ibuku untukku. Dia melatihnya untukku sebelum dia meninggal. Fasad profesional Rivera sedikit melunak. Emma, saya mengerti kamu merasa seperti itu. Itu bukan perasaan, itu benar. Cengkeraman Emma pada Ash mengencang dengan protektif. Tanyakan kepada siapapun yang bekerja dengan ibuku. Sersan sedang dilatih sebagai anjing pelayanku. Pekerja kasus melirik David yang mengangguk mengkonfirmasi. Mari menyebutkannya dalam surat-suratnya. Kami telah mencoba memverifikasi melalui unit lamanya, tetapi birokrasi militer bergerak lambat. Rivera membuat catatan terakhir di papan klipnya. Saya akan memasukkannya dalam laporan saya, tetapi saya ingin memperjelas. Rekomendasi saya kemungkinan akan melibatkan peningkatan struktur dan dukungan profesional untuk Emma. Kita dapat membahas opsi yang memungkinkan anjing-anjing itu tetap berada di rumah, tetapi perubahan harus dilakukan. Setelah dia pergi, David menemukan Emma duduk di samping tempat tidur Sersan, wajahnya terkubur di bulu Ash. Anak anjing itu menjilati air matanya dengan perhatian khusus. Mereka akan mengambil mereka, kata Emma tanpa menoleh, suaranya teredam. Tidak, mereka tidak, David berjanji berjongkok di sampingnya. Kita hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian. Mungkin mendapatkanmu beberapa terapi yang lebih terstruktur, kembali ke sekolah paruh waktu. Dia dengan lembut memutar wajahnya ke arahnya. Kita akan mencari tahu, bersama-sama. Untuk sesaat tampaknya jaminannya berhasil. Emma mengangguk dan bahkan berhasil tersenyum kecil. Tetapi malam itu beban sebenarnya dari situasi itu terwujud dengan cara yang tak terduga. David terbangun karena gonggongan panik Ash, bukan rengekan ceria biasanya, tetapi suara-suara mendesak dan khawatir. Dia bergegas ke kamar Emma, mendapati tempat tidurnya kosong. Lalu mengikuti suara gonggongan ke ruang berlumpur. Emma meringkuk di samping Sersan di tempat tidur anjing itu, terisak tak terkendali. Sersan, meskipun dalam kondisi lemah, telah memposisikan dirinya sebagian di atas anak itu dalam posisi melindungi, sementara Ash terus menggonggong dengan putus asa, berputar mengelilingi mereka berdua. Emma, David berlutut di samping mereka, jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Apakah kamu terluka? Emma tidak bisa berbicara karena isak tangisnya. Harold muncul di ambang pintu, khawatir dengan keributan itu. Dia mengalami meltdown, katanya, mengenali tanda-tanda dari tahun-tahun sebelumnya Emma. Sudah membangun sejak petugas kasus pergi. Mereka menangani meltdown autisme Emma sebelumnya, respons emosional yang luar biasa yang datang ketika dia tidak bisa memproses atau mengekspresikan intensitas perasaannya. Tapi yang ini tampak berbeda, entah bagaimana lebih dalam. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menenangkannya hingga cukup berbicara dengan jelas. Mereka akan mengambil Sersan dan Ash, akhirnya dia berhasil mengatakannya di antara isak tangisnya. Sama seperti mereka mengambil ibu, semua orang pergi. David merasakan hatinya hancur karena ketakutan mentah dalam suara putrinya. Ibu tidak pergi karena pilihan, Emma. Dia akan tinggal bersama kita selamanya jika dia bisa. Sersan juga akan pergi. Emma bersikeras, berpegangan pada gembala Jerman itu. Dia sakit lagi, aku bisa tahu. Pandangan David beralih ke Sersan, menyadari dengan ngeri bahwa intuisi Emma benar. Napas anjing itu menjadi berat lagi dan dia tampak sangat lesu, bahkan memperhitungkan operasi terakhirnya.
Panggilan panik ke layanan veteriner darurat mengonfirmasi ketakutan mereka. Sersan menunjukkan tanda-tanda komplikasi pasca operasi. Mereka disarankan untuk memantaunya dengan cermat dan membawanya segera jika kondisinya memburuk. Sepanjang malam yang panjang berikutnya, Emma menolak untuk meninggalkan sisi Sersan. Dia dengan rajin membantu David, memberikan obat, memeriksa suhu, dan menawarkan sedikit air, sambil mempertahankan aliran dorongan yang dibisikkan terus-menerus kepada anjing yang sakit itu. Ash tetap sama waspadanya, meringkuk di sisi ibunya, sesekali merengek pelan. Menjelang pagi, kondisi Sersan agak stabil, tetapi dia masih menolak makanan. Pandangannya mengikuti Emma terus-menerus, seolah menarik kekuatan dari kehadiran anak itu. Sarah Mitchell tiba lebih awal, setelah berkendara langsung ke kabin setelah menerima pesan semalam dari David. Tidak jarang terjadi komplikasi setelah operasi yang begitu ekstensif, jelasnya setelah memeriksa Sersan. Bagian yang mengkhawatirkan adalah penolakannya untuk makan. Jika itu berlanjut, dia akan melemah dengan cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya David, memperhatikan ketika Emma mencoba sekali lagi untuk membujuk Sersan agar mengambil sepotong kecil ayam dari telapak tangannya. Sarah menghela nafas, sikap profesionalnya menghilang untuk mengungkapkan keprihatinan yang tulus. Secara medis kita melakukan semua yang mungkin. Sisanya, dia menunjuk ke arah Emma dan Sersan. Terkadang itu bermuara pada keinginan untuk berjuang untuk tetap tinggal. Sepanjang hari itu dan berikutnya, kondisi Sersan terus menurun. Terlepas dari upaya terbaik mereka, Emma hampir tidak meninggalkannya, melewatkan makan, sendiri tidur dalam ledakan singkat, meringkuk di dekat tubuh anjing yang melemah itu. David dan Harold bergiliran duduk bersamanya, kekhawatiran mereka sendiri meningkat saat Sersan tumbuh semakin lemah. Pada pagi hari ketiga, Sarah tiba bersama Dr. Brennan yang telah berkendara dari Bristol atas permintaan mendesak Sarah. Pemeriksaan spesialis bedah itu menyeluruh, tetapi kesimpulannya suram. Infeksi telah kembali lebih resisten kali ini, jelasnya pelan kepada David di dapur, jauh dari pendengaran Emma. Kita bisa mencoba operasi lain, tetapi dalam kondisinya yang lemah dia tidak akan selamat. David selesai memahami penilaian yang tak terucapkan. Dr. Brennan mengangguk dengan enggan. Ada pilihan lain. Kita bisa membuatnya nyaman, mengelola rasa sakitnya, tetapi dia meninggalkan implikasinya menggantung. Kamu berbicara tentang eutanasia, kata Harold datar. Itu akan menjadi pilihan yang paling baik, Dr. Brennan menegaskan. Dia menderita dan prognosisnya buruk. David merasa seolah tanah telah menghilang dari bawahnya. Aku perlu berbicara dengan Emma. Menemukan kata-kata untuk menjelaskan kepada seorang anak berusia 8 tahun yang sudah trauma bahwa anjing kesayangannya mungkin perlu ditidurkan mungkin adalah hal tersulit yang pernah dilakukan David. Emma mendengarkan dengan ketenangan yang tidak wajar, mata birunya lebar dan tidak berkedip. Tidak, katanya ketika dia selesai. Bukan tangisan, bukan teriakan, hanya penolakan yang sederhana dan datar. Sersan belum siap untuk pergi. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Emma, sayang, Harold mencoba dengan lembut. Terkadang hal yang paling baik yang dapat kita lakukan untuk orang yang kita cintai adalah membiarkan mereka pergi ketika mereka menderita. Dia tidak menderita karena dia sakit, Emma bersikeras dengan keyakinan yang mengejutkan mereka semua. Dia menderita karena dia khawatir tentang Ash, tentang aku. Dia pikir kita tidak akan baik-baik saja tanpa dia. Orang dewasa bertukar pandang khawatir, tidak yakin bagaimana menanggapi proyeksi emosi kompleks Emma pada anjing itu. Tetapi sebelum siapapun dapat merumuskan tanggapan, Emma sudah kembali ke sisi Sersan. Ash mengikuti dari dekat di belakang. Melalui jendela, David memperhatikan putrinya bersandar dekat dengan gembala Jerman yang lemah itu. Bibirnya bergerak dalam apa yang tampak seperti janji yang sungguh-sungguh. Apapun yang dia katakan, telinga Sersan sedikit terangkat, gerakan responsif pertama yang mereka lihat dalam beberapa jam. Aku tidak tahu harus berbuat apa, David mengakui kepada ayahnya, suaranya pecah. Jika kita kehilangan Sersan sekarang, setelah semua ini, aku tidak berpikir Emma akan pulih. Harold meletakkan tangan yang menenangkan di bahu putranya. Percayalah pada putrimu, David, dia memahami Sersan dengan cara yang tidak kita lakukan. Dia menatap Emma, masih berbisik dengan sungguh-sungguh kepada anjing yang sakit itu. Mari selalu berkata Emma memiliki bakat. Mungkin sudah waktunya kita benar-benar mempercayai itu. Malam itu membawa ketenangan yang tegang ke kabin Wilson. Dr. Brennan dengan enggan setuju untuk memberi Sersan 1 malam lagi sebelum membuat keputusan akhir tentang eutanasia,
meninggalkan obat pereda nyeri tambahan dan instruksi untuk perawatan kenyamanan. Sarah telah tinggal, mendirikan stasiun pemantauan darurat di ruang berlumpur, memeriksa tanda-tanda vital Sersan setiap jam dan mendokumentasikan setiap perubahan halus. Emma menolak makan malam, menolak tidur, menolak kenyamanan. Dia hanya duduk di samping Sersan, satu tangan di dada anjing itu untuk merasakan setiap napas yang berat, yang lain dengan linglung membelai Ash yang mempertahankan kewaspadaannya sendiri. Anak anjing itu telah tumbuh tenang, seolah merasakan beratnya situasi. Sifat main-mainnya yang biasa digantikan oleh perhatian yang sungguh-sungguh yang tampaknya jauh melampaui beberapa bulan hidupnya. Tak lama setelah tengah malam, ketika rumah itu jatuh ke dalam keheningan yang tidak nyaman, David mendapati dirinya tidak bisa tidur. Dia berjalan diam-diam menuruni tangga, berhenti di pintu masuk ruang berlumpur. Pemandangan di depannya menghancurkan hatinya. Emma akhirnya menyerah pada kelelahan, meringkuk di sisi Sersan, satu lengan melingkar melindungi anjing itu. Sarah tertidur di kursi berlengan. Mereka bergerak di dalam untuk papan klipnya masih di pangkuannya. Hanya Ash yang terjaga, mata cerdasnya bertemu dengan mata David dalam cahaya redup. Anak anjing itu bangkit dengan hati-hati, melepaskan diri dari pelukan longgar Emma tanpa membangunkannya. Dia berjalan diam-diam ke David, bukan dengan semangatnya yang biasa tetapi dengan tujuan yang disengaja. Dia menyodok tangan David sekali, lalu berbalik ke arah Emma dan Sersan, melihat ke bahunya seolah mengharapkan David untuk mengikuti. Bingung, David melakukannya. Ash membawanya ke sisi Sersan, lalu mencakar pelan tempat tidur anjing itu, bukan di bagian tempat Emma dan Sersan berbaring, tetapi di sudut, terselip di dinding. Dia mencakar lagi lebih mendesak ketika David tidak segera mengerti. "Ada apa, nak?" bisik David, berlutut di samping anak anjing itu. Ash merengek pelan, terus menggali di sudut tempat tidur. David dengan hati-hati mengangkat tepi bantal tebal itu, tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tetapi Ash tidak puas. Dia mendorong moncongnya lebih jauh ke bawah tempat tidur itu sendiri, ke arah papan dasar dinding. David menggeser tangannya di sepanjang lantai, di mana Ash menunjukkan terkejut ketika jari-jarinya bertemu sesuatu yang kecil dan keras. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati, sebuah benda logam kecil yang berkilauan redup dalam cahaya redup. Itu adalah drive USB kecil, lapuk dan tergores, tetapi utuh, disegel di dalam wadah tahan air kecil. "Apa-apaan ini?" gumamnya, membaliknya di telapak tangannya. Gerakan itu membangunkan Sarah, yang menegakkan diri di kursi dengan terengah-engah pelan. "David, ada sesuatu yang salah, apakah dia?" Tidak ada perubahan, dia meyakinkannya, dengan cepat menunjukkan padanya apa yang telah dia temukan. "Ash baru saja membawaku ke sini." Itu tersembunyi di bawah tempat tidur Sersan di dinding. Sarah mengambil drive USB itu, memeriksanya dengan kebingungan yang kabur. "Bagaimana ini bisa sampai di sana? Kita baru saja membawa tempat tidur ini beberapa minggu yang lalu." Sebuah pikiran menyentak David, "Bukan kita, Emma, ingat." Dia bersikeras mengatur ruang pemulihan Sersan sendiri. Dia melirik putrinya yang sedang tidur. Dia pasti menyembunyikannya di sana. Tapi mengapa? Dan dari mana dia mendapatkannya? David tidak punya jawaban. Dia mengantongi drive itu, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berbicara dengan Emma di pagi hari. Untuk saat ini, dia hanya menyesuaikan selimut di atas bahu putrinya dan kembali ke kewaspadaannya yang terganggu. Pagi hari tidak membawa perbaikan dalam kondisi Sersan. Jika ada, dia tampak lebih lemah, matanya yang dulu waspada sekarang kusam dan tidak fokus. Dr. Brennan kembali memeriksanya, mengonfirmasi apa yang sudah mereka takutkan. Waktu hampir habis. "Aku bisa memberinya waktu sampai siang ini," katanya kepada David dengan lembut. Tetapi memperpanjangnya lebih dari itu akan kejam. David mengangguk, tenggorokannya terlalu sesak untuk kata-kata. Dia perlu memberitahu Emma untuk mempersiapkannya entah bagaimana, tetapi putrinya telah menghilang ke lantai atas setelah obat pagi Sersan, membawa Ash bersamanya. Dia menemukannya di kamarnya, duduk bersila di lantai dengan loker kaki militer lama mari terbuka di depannya. Anak anjing itu duduk dengan penuh perhatian di sisinya. "Emma," David mendekat dengan hati-hati, mengenali kotak yang berisi beberapa barang pribadi yang dikembalikan setelah kematian Mari, barang-barang yang tidak pernah ditunjukkan minatnya oleh Emma untuk diperiksa sebelumnya. "Apa yang kamu lakukan, sayang?" Emma mendongak, ekspresinya sangat tenang. "Mencari surat-surat ibu yang lain, yang rahasia." David merasakan hawa dingin menjalarinya. "Surat-surat rahasia?
yang tentang Sersan, tentang misi. Emma terus menggeledah isi loker dengan ketelitian metodis, mengeluarkan setiap barang, memeriksanya, dan menyisihkannya. Ibu berkata akan ada bukti jika kita membutuhkannya. David berlutut di samping putrinya, dengan lembut menenangkan tangannya. Emma, apa yang kamu bicarakan? Misi apa? Untuk sesaat Emma tampak frustrasi dengan kegagalannya untuk mengerti, tetapi kemudian ekspresinya menjadi jelas, seolah-olah mengambil keputusan. Aku menemukan drive USB di keras Sersan, bagian dalam seperti tag ibu. David menatapnya, potongan-potongan mulai menyatu. Kamu menemukan drive ketika Sersan pertama kali tiba. Kamu memilikinya selama ini? Emma mengangguk. Aku menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Surat ibu berkata untuk menjaganya tetap aman sampai kita menemukan semua potongan. Surat apa, Emma? David bertanya, berjuang untuk menjaga suaranya tetap lembut meskipun desakan membangun di dalam dirinya. Kapan ibu memberitahumu ini? Alih-alih menjawab, Emma meraih lebih dalam ke dalam loker kaki, mengeluarkan bagian bawah palsu yang tidak diketahui David keberadaannya. Di bawahnya terletak sebuah amplop tertutup, tulisan tangan Mari segera dikenali di bagian depan. Untuk Emma, ketika anjing-anjing itu pulang. Dengan tangan gemetar, David membuka amplop itu, berhati-hati agar tidak merobek apa yang mungkin menjadi pesan terakhir istrinya kepada putri mereka. Di dalamnya ada satu halaman yang ditulis dalam tulisan khas Mari. Emma sayangku, jika kamu membaca ini, sesuatu telah terjadi padaku, tetapi Sersan telah menemukanmu. Seperti yang aku latih dia untuk lakukan, dia membawa informasi penting yang dapat membahayakanmu. Jangan percayai siapapun kecuali ayah dan kakekmu. Ketika ketiga bagian disatukan, drive, tag, dan apa yang tersembunyi di perangkat pelacak anak anjing itu, kebenaran akan menjadi jelas. Maafkan aku atas rahasia-rahasianya. Semua yang aku lakukan adalah untuk melindungimu dan untuk menghentikan orang jahat menggunakan hewan untuk menyakiti orang lain. Sersan akan menjagamu seperti yang aku lakukan. Dia tahu siapa yang harus dipercaya. Semua cintaku, selamanya dan selalu. David membaca surat itu 2 kali, pikirannya berpacu. Emma, mengapa kamu tidak menunjukkan ini padaku sebelumnya? Surat itu berkata, ketika anjing-anjing itu pulang, mereka belum pulang sampai sekarang. Logika Emma lugas, tak terbantahkan dalam kepastian seperti anak kecil. Dan kita tidak memiliki ketiga bagian sampai Dr. Sarah mengeluarkan pelacak dari Sersan. David ingat perangkat pelacak kecil yang mereka keluarkan dari bahu Sersan, yang diambil Mike sebagai bukti melawan Bennett. Bagian ketiga ada di perangkat pelacak, gumamnya, meraih teleponnya. Kita perlu menelepon Mike sekarang. Sementara dia melakukan panggilan, Emma kembali mengatur barang-barang dari loker kaki, tampaknya tidak terganggu oleh urgensi di sekitarnya. Ash tetap di sisinya, sesekali menyodok barang-barang tertentu dengan hidungnya, seolah membantunya mencari. Mike tiba dalam 1 jam, perangkat pelacak laut disegel dalam kantong bukti. Dia mendengarkan dengan serius ketika David menjelaskan wahyu Emma, memeriksa surat Mari dengan skeptisisme praktis seorang penjaga hutan dan kekhawatiran yang berkembang dari seorang teman. Ini luar biasa, akunya akhirnya. Tetapi itu selaras dengan apa yang telah kita susun tentang operasi Bennett. Dia tidak hanya berburu secara ilegal, dia melatih anjing untuk membantu dalam perburuan ilegal spesies yang terancam punah menggunakan teknik pelatihan militer. Jika Mari menemukan ini, dia mungkin telah mengumpulkan bukti. David menyelesaikan kemungkinan mengerikan yang terbentuk, bukti yang membuatnya terbunuh. Mike mengangguk dengan muram. Orang-orang yang terlibat dalam perdagangan satwa liar internasional tidak ragu untuk melenyapkan ancaman, tetapi mereka juga ingin bukti itu dihancurkan. Jadi, apa yang ada di perangkat-perangkat ini? David bertanya, menunjuk ke drive USB dan chip pelacak. Dan bagaimana mereka terhubung ke tag anjing Mari? Mari kita cari tahu, jawab Mike, mengeluarkan laptop dari truknya. Tag itu, pertama, menggunakan alat presisi, Mike dengan hati-hati membuka tag ID militer yang mereka temukan di keras Sersan beberapa minggu sebelumnya. Di dalamnya ada sebuah microchip yang mirip dengan yang digunakan dalam kartu kredit, sebuah perangkat penyimpanan yang menyamar sebagai tag identifikasi standar. Mike bergumam menghargai. Istrimu tahu apa yang dia lakukan. Drive USB berisi file terenkripsi yang tidak dapat dibuka oleh laptop dinas kehutanan Mike, tetapi chip dari dalam tag anjing berfungsi sebagai kunci otentikasi yang membuka sebagian data. Apa yang mereka temukan mengonfirmasi kecurigaan mereka yang berkembang, catatan rinci tentang operasi perburuan ilegal Bennett,
termasuk daftar klien yang menampilkan pemburu internasional kaya, tanggal, lokasi, dan informasi perbankan. Ini cukup untuk menutup mereka sepenuhnya, kata Mike memindai dokumen-dokumen itu, tetapi masih ada lebih banyak data yang terkunci di belakang enkripsi tambahan. Kita membutuhkan apa yang ada di perangkat pelacak itu. Komponen ketiga terbukti lebih menantang. Pelacak kecil itu telah rusak, baik karena waktunya di bawah kulit Sersan maupun karena proses ekstraksi. Mike bekerja dengan hati-hati menghubungkannya ke peralatan khusus dari truknya, sementara David kembali ke ruang berlumpur untuk memeriksa Sersan dan memperbarui Sarah. Apa yang ditemukannya membuatnya berhenti dingin. Di ambang pintu, Sersan sedang duduk dengan lemah, gemetar, tetapi tegak, dengan Emma berlutut di depannya, dahi menempel pada moncong anjing itu dalam apa yang tampak hampir seperti komuni. Ash mengelilingi mereka berdua, ekornya bergoyang dengan harapan yang hati-hati. Dia merespons, bisik Sarah dari kursi, ketidakpercayaan tampak dalam suaranya. Demamnya turun. Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia berjuang lagi. David memperhatikan ketika Emma membisikkan sesuatu kepada Sersan dan anjing itu merespons dengan ketukan samar ekornya ke tempat tidur. Momen itu terasa sakral, entah bagaimana komunikasi di luar pemahamannya. David. Panggilan mendesak Mike memecah mantra itu. Kamu perlu melihat ini sekarang. Di ruang tamu, Mike berhasil mengekstrak data dari perangkat pelacak yang rusak. Di layar ada foto-foto, lusinan dari mereka, yang menunjukkan Bennett dengan berbagai klien internasional berdiri di atas pembunuhan ilegal. Lebih memberatkan adalah gambar fasilitas pelatihan di mana anjing-anjing, termasuk gembala Jerman yang tampak sangat mirip Sersan, dikondisikan menggunakan metode kejam. Mari mendokumentasikan semuanya, kata Mike, menggulir bukti, nama, tanggal, lokasi. Bennett tidak hanya berburu secara ilegal sendiri, dia menjalankan operasi perburuan ilegal kelas atas di beberapa negara bagian, menggunakan anjing-anjing terlatih untuk melacak spesies yang terancam punah. Dan mari menemukan ini bagaimana, David bertanya, berjuang untuk mendamaikan informasi baru ini dengan apa yang dia ketahui tentang pekerjaan militer istrinya. Mike menunjuk ke folder yang diberi label, Operasi Penjaga. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang tampak resmi yang merinci inisiatif konservasi satwa liar militer bersama, yang tampaknya menjadi bagian dari MARI. Dia ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya anjing-anjing terlatih militer, Mike menjelaskan, memindai file-file itu, anjing-anjing seperti Sersan. Militer kehilangan jejak anjing-anjing pekerja setelah dipulangkan. Anjing-anjing dengan pelatihan khusus bernilai ribuan bagi pembeli yang tepat. Sebuah dokumen baru muncul di layar, sebuah registri program pembiakan dengan foto dan detail Sersan. Di sebelahnya ada gambar anak-anak anjing, salah satunya tidak salah lagi adalah Ash. Dia mendokumentasikan seluruh operasi Bennett. David menyadari tidak hanya perburuan ilegal, tetapi juga perdagangan anjing, dan memastikan bukti akan bertahan bahkan jika dia tidak. Mike menambahkan dengan muram, ketiga bagian ini, dipisahkan dan disembunyikan, masing-masing tidak berguna tanpa yang lain. Istrimu brilian, David. Keributan dari ruang berlumpur menyela mereka. Sarah, memanggil nama David dengan desakan yang mengkhawatirkan. Mereka bergegas kembali untuk menemukan Emma berdiri di pintu belakang yang terbuka, Ash di kakinya, keduanya melihat ke hutan dengan fokus yang intens. Dia baru saja bangun dan berjalan keluar, jelas Sarah, menunjuk ke arah halaman tempat Sersan perlahan, dengan goyah, berjalan menuju garis pepohonan. Aku tidak bisa menghentikannya dan Emma bersikeras kita tidak boleh mencoba. Dia mendengar sesuatu, kata Emma tanpa berbalik. Seseorang datang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara kendaraan mendekat dari depan kabin mencapai mereka. Bukan gemuruh truk Herald yang biasa kembali dari kota, tetapi gerutuan agresif dari beberapa mesin yang bergerak terlalu cepat di jalan masuk pribadi mereka. Tangan Mike secara naluriah pergi ke senjata dinasnya. Bennett, katanya dengan muram. Dia pasti telah diberitahu tentang bukti itu. David membuat keputusan sepersekian detik. Sarah, bawa Emma dan anjing-anjing itu keluar dari belakang. Pergi ke tempat persembunyian pemburu tua di hutan timur. Emma tahu di mana. Tinggallah di sana sampai aku datang untukmu, sampai kamu mendengar langsung dari Sheriff Grantham. Ayah, tidak, protes Emma, berbalik kepadanya dengan ketakutan di matanya. Sersan terlalu lemah, dia tidak bisa berlari. Kalau begitu gendong dia, David bersikeras, sudah bergerak ke arah depan kabin di mana mereka sekarang dapat mendengar pintu mobil terbanting. Pergi sekarang. Saat Sarah mengumpulkan perlengkapan darurat,
David berlutut di depan putrinya, menggenggam bahunya dengan kuat. Emma, dengarkan aku, apa yang ibumu temukan, apa yang Sersan bawa kepada kita, itu akan menghentikan orang jahat menyakiti lebih banyak hewan. Tapi sekarang kamu harus berani. Kamu harus melindungi Sersan dan Ash seperti mereka melindungimu. Bisakah kamu melakukan itu? Emma menatapnya dengan mantap, sesuatu dari tekad Mari berkelebat di mata birunya. Ya, tetapi kamu harus berjanji untuk datang menjemput kami. Aku janji, David bersumpah, mengecup dahinya sebelum dengan lembut mendorongnya ke arah Sarah, yang berdiri siap di pintu belakang. Sekarang pergi, tetap tenang, tetap tersembunyi. Saat putrinya menghilang ke hutan, Sersan memanggil kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat untuk mengikuti. Meskipun kelemahannya, David berbalik untuk menghadapi apapun yang akan datang. Drive USB dan bukti yang dikandungnya terselip aman di sakunya. Mike berdiri di sampingnya, radio di tangan, sudah memanggil bantuan. Di luar, suara Bennett memanggil dengan ramah palsu tetapi dengan nada mengancam. Wilson, kita perlu berbicara tentang anjing-anjingku itu sekarang juga. David bertukar pandang muram dengan Mike. Konfrontasi terakhir telah tiba, tetapi kali ini mereka memiliki bukti Mari dan kebenaran akhirnya akan terungkap. David Wilson melangkah ke beranda depan kabin, dengan sengaja menarik pintu menutup di belakangnya. Mike Thompson tetap di dalam, memposisikan dirinya di dekat jendela dengan senjata dinasnya terhunus, diam-diam memanggil bantuan melalui radio. Di jalan masuk kerikil, 3 kendaraan telah diparkir sembarangan. Truk Bennett yang berlumuran lumpur dan 2 SUV asing dengan plat luar kota. Bennett sendiri berdiri di bagian bawah tangga beranda, diapit oleh 2 pria. David tidak mengenali keduanya. Dengan mata keras dan waspada dari para profesional yang terbiasa dengan situasi berbahaya, bukan pemburu lokal atau teman, tetapi otot yang disewa. Wilson, Bennett memanggil dengan kegembiraan palsunya, diregangkan tipis karena ketegangan yang jelas. Sepertinya kita memulai dengan langkah yang salah terakhir kali. Kupikir kita bisa menjernihkan semuanya hari ini. Tidak ada yang perlu dijernihkan, Bennett, jawab David dengan nada datar mengukur jarak antara dirinya dan pria-pria itu, mengukur waktu. Setiap menit dia membuat mereka berbicara adalah 1 menit lagi bagi Emma, Sarah, dan anjing-anjing itu untuk masuk lebih dalam ke hutan. 1 menit lagi mendekati kedatangan sheriff. Anjing-anjing itu bukan milikmu, tidak pernah. Fasade ramah Bennett menghilang, ekspresinya mengeras. Kamu terlalu percaya diri, Wilson. Ini bukan lagi tentang beberapa anjing kampung. Rekan-rekan saya di sini telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam program pembiakan saya dan mereka tidak akan pergi tanpa properti mereka. Program pembiakan, David membiarkan nada menghina memasuki suaranya, dengan sengaja memprovokasi. Apakah itu yang Anda sebut menembak anjing dan menggunakan mereka untuk berburu spesies yang terancam punah secara ilegal? Kedua orang asing itu bertukar pandang, jelas tidak nyaman dengan pengetahuan spesifik David. Wajah Bennett memerah karena marah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, gerutunya. Di mana anjing dan anak anjingnya dan drive USB yang ditemukan anak nakalmu? David merasakan hawa dingin menjalarinya ketika drive itu disebutkan. Seseorang telah mengawasi mereka mungkin selama berhari-hari. Tidak ada drive USB, dia berbohong dengan lancar, dan anjing yang kamu tembak sudah mati. Rekan-rekanmu dapat mengajukan klaim asuransi. Salah satu pria itu melangkah maju, tinggi dengan rambut perak dan jam tangan mahal berkilauan di pergelangan tangannya. Aksennya Eropa, mungkin Jerman. Tuan Wilson, tidak perlu ada hal yang tidak menyenangkan. Kami adalah pengusaha. Sebutkan harga Anda untuk anak anjing yang selamat dan data dan kita dapat menyelesaikan situasi ini untuk keuntungan semua orang. Tidak tertarik, kata David datar. Pria itu menghela nafas seolah benar-benar kecewa. Kalau begitu aku khawatir kita harus bersikeras. Dia mengangguk kepada rekannya, yang meraih di bawah jaketnya dengan efisiensi yang dilatih. Sebelum situasi dapat meningkat lebih jauh, lolongan sirene yang jauh memecah ketegangan. Kepala Bennett tersentak ke arah suara itu, kepanikan menggantikan amarahnya. Kamu menelepon polisi, tuntutnya. Kamu bodoh, kamu tidak tahu apa yang kamu terlibat di dalamnya. Sebenarnya, suara Mike datang dari pintu saat dia melangkah ke beranda, di samping David lencana dan senjata terlihat jelas, dia tahu persis apa yang dia terlibat di dalamnya. Ray Bennett, Anda ditangkap karena perburuan ilegal, kekejaman terhadap hewan, pencurian properti pemerintah, dan konspirasi untuk melakukan perdagangan satwa liar. Teman-teman Anda di sini mungkin ingin menambahkan penghalangan keadilan dan mengancam saksi federal ke resume mereka.
Rekan-rekan Bennett sudah mundur ke arah kendaraan mereka, jelas tidak mau mengambil risiko konfrontasi dengan penegak hukum. Bennett sendiri berdiri membeku, perhitungan terlihat di wajahnya saat dia menimbang pilihannya. Ini belum berakhir, akhirnya dia meludah, mundur ke arah truknya. Anjing-anjing itu masih milikku. Aku punya dokumen. Dokumen palsu? Mike menyela dengan tenang, dibantah oleh catatan dinas militer dan data microchip yang telah kami pulihkan. Sudah berakhir, Bennett. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak tuntutan yang akan Anda hadapi ketika kami selesai. Saat mobil patroli serif mencapai puncak bukit, Bennett melakukan terjangan putus asa ke arah truknya. Dia berhasil membuka pintu sebelum deputi pertama tiba, senjata terhunus memerintahkannya untuk membeku. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan terkendali. Bennett dibawa dalam tahanan, rekan-rekannya ditahan untuk diinterogasi, pernyataan diberikan, bukti diamankan. Melalui semua itu, pikiran David tetap tertuju pada Emma dan anjing-anjing yang tersembunyi di suatu tempat di hutan lebat di belakang kabin. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum dia akhirnya bisa memisahkan diri dari para penyelidik. Mike menemaninya saat mereka menuju ke hutan menuju tempat persembunyian pemburu tua. Struktur kayu kecil itu telah dibangun oleh ayah David beberapa dekade sebelumnya. Ditempatkan di tempat yang sedikit lebih tinggi menghadap ke ladang alami tempat rusa sering merumput saat senja. Emma, David memanggil saat mereka mendekat, tidak ingin mengejutkan mereka. Ini ayah dan Mike. Sekarang aman. Pintu tempat persembunyian itu berdiri terbuka dan wajah Sarah muncul tegang karena khawatir, tetapi tidak terluka. Kami di sini, dia memanggil kembali, tetapi kamu harus cepat. Nada mendesak dalam suaranya membuat David berlari secepat mungkin. Di dalam gubuk kecil, dia menemukan Emma berlutut di samping Sersan, yang berbaring miring, napasnya dangkal. Ash menempel padanya, merengek pelan, moncongnya bertumpu di leher induknya. Dia membawa kami ke sini, Sarah menjelaskan dengan tenang, lalu pingsan. Aku sudah melakukan yang terbaik dengan perbekalan yang ada, tapi dia semakin lemah, David. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membawa Emma ke tempat aman. David berlutut di samping putrinya, yang menatapnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Ayah janji dia akan baik-baik saja, bisik Emma, tuduhan dan permohonan bercampur dalam suaranya. Ayah tahu, sayang, jawab David, tenggorokannya tercekat oleh emosi. Dan kita akan mencoba segala cara yang kita bisa. Bersama-sama mereka membuat tandu dari jaket Mike dan cabang-cabang yang dipotong dari pohon-pohon muda di dekatnya. Dengan sangat hati-hati, mereka mengangkat Sersan ke pembawa sementara itu. Emma berjalan di sampingnya sepanjang perjalanan kembali ke kabin. Satu tangannya tidak pernah lepas dari bulu anjing itu. Ash mengikuti dengan sungguh-sungguh, tidak seperti biasanya tenang, seolah mengerti betapa seriusnya situasi itu. Kembali di kabin, yang sekarang ramai dengan penegak hukum, Dr. Brennan telah tiba dari Bristol setelah diberitahu oleh panggilan darurat Sarah. Pemeriksaannya terhadap Sersan cepat tapi menyeluruh, ekspresinya suram, saat dia memberikan obat-obatan dan memasang infus. Tenaga yang dikeluarkan terlalu banyak, katanya kepada David secara pribadi, sementara Emma duduk bersama Sersan di ruang berlumpur. Sistemnya sudah terganggu. Maaf, tapi aku tidak berpikir dia akan pulih dari kemunduran ini. David merasakan berat kata-kata itu seperti pukulan fisik. Dia menyelamatkan hidup putriku hari ini, katanya, suaranya serak. Entah bagaimana dia tahu bahaya akan datang. Dia membawa mereka ke tempat aman meskipun hampir tidak bisa berjalan. Ketidakpedulian profesional Dr. Brennan melunak. Kesetiaan semacam itu luar biasa, tetapi itu tidak mengubah kondisi fisiknya. Hal terbaik sekarang adalah membiarkannya pergi dengan tenang, tanpa penderitaan lebih lanjut. David mengangguk, keputusan yang tak terhindarkan itu membebaninya. Biarkan aku berbicara dengan Emma dulu. Dia menemukan putrinya persis seperti yang ditinggalkannya, duduk bersila di samping tempat tidur Sersan. Ash meringkuk di pangkuannya. Napas gembala Jerman itu semakin berat, matanya yang dulu cerah berkabut karena rasa sakit, meskipun sudah diberi obat. David mulai dengan lembut berjongkok di sampingnya. Dr. Brandon berpikir Sersan menderita. Dia pikir mungkin sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Emma tidak mendongak, jari-jarinya terus membelai lembut bulu Sersan. Dia belum siap, katanya dengan kepastian yang tenang. Dia menunggu. Menunggu apa, sayang? Untuk kita lihat. Pesan terakhir ibu, yang hanya diketahui Sersan. Emma akhirnya mengangkat matanya untuk bertemu dengan mata ayahnya.
David merasakan gelombang kesedihan baru atas penolakan keras putrinya. Emma, kadang-kadang, ketika kita mencintai seseorang, hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah melepaskan mereka ketika mereka kesakitan. Bukan itu yang dikatakan ibu, balas Emma, suaranya mengejutkan. Suratnya mengatakan, ketika ketiga bagian bersatu, kebenaran akan jelas. Kita menemukan USB drive dan chip di tag ibu, tetapi kita belum benar-benar melihat apa yang ada di pelacak Sersan. Keyakinan dalam suara putrinya membuat David terdiam. Mike memiliki data dari pelacak. Dia sedang meninjaunya sekarang dengan para penyelidik. Tidak semuanya, desak Emma. Sersan tahu di mana harus mencari. Dia dengan lembut menggeser Ash dari pangkuannya dan memegang wajah anak anjing itu di tangannya, menatap langsung ke matanya seolah berkomunikasi secara diam-diam. Setelah beberapa saat, Ash menggonggong sekali dan berlari dengan tujuan ke ruang tamu tempat Mike dan timnya telah menyiapkan peralatan mereka. David mengikuti dengan bingung, menyaksikan Ash pergi langsung ke laptop Mike, meletakkan cakarnya dengan sengaja di keyboard. Apa yang dia lakukan? Salah seorang penyelidik bertanya, meraih untuk menjauhkan anak anjing itu dari peralatan sensitif. Tunggu, kata Mike, mempelajari layar tempat cakar Ash secara tidak sengaja membuka file baru, yang belum mereka perhatikan sebelumnya. Ada sesuatu di sini. File tersebut berisi video yang tidak distempel 3 tahun sebelumnya. Mike mengklik putar dan wajah Mary Wilson memenuhi layar. David merasa dunia berhenti di sekelilingnya. Istrinya, hidup, bersemangat, bertekad, tampak dari layar, fitur-fiturnya yang familiar mengirimkan kejutan pengakuan melalui dirinya. Jika kamu menonton ini, kata suara Mary yang direkam, maka Sersan telah menyelesaikan misinya dan menemukan keluargaku. David, Emma. Aku sangat menyesal atas kerahasiaannya. Apa yang dimulai sebagai penyelidikan rutin terhadap anjing-anjing pekerja militer yang hilang membawaku untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia menjelaskan bagaimana dia mengungkap operasi Bennett, bagaimana dia mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan bekerja dengan intelijen militer, bagaimana dia mulai melatih Sersan secara khusus untuk Emma, mengetahui bahwa hubungan khusus putrinya dengan hewan suatu hari akan menjadi kekuatan terbesarnya. Jika sesuatu terjadi padaku, Mary melanjutkan suaranya, tenang, meskipun pengakuan implisit tentang bahaya. Sersan telah dilatih untuk melindungi bukti dan menemukanmu. Percayalah padanya, dia tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Video itu berakhir dengan Mary menatap langsung ke kamera. Ekspresinya melunak. Emma, gadis pemberaniku, Sersan akan menjadi wali yang tidak bisa aku lakukan. Dia akan memahamimu dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. David, percayalah pada naluri putri kita. Mereka lebih kuat dari yang kamu tahu. Dalam keheningan yang menyusul, David menyadari gerakan di belakangnya. Emma berdiri di ambang pintu, Sersan bersandar dengan berat pada tubuhnya yang kecil, entah bagaimana berdiri, meskipun lemah. Mata gembala Jerman itu tertuju pada layar yang sekarang gelap tempat wajah Mary berada beberapa saat sebelumnya. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Dia perlu kita tahu, kata Emma sederhana. Dia perlu menyelesaikan misinya. Mike berdeham, emosi tampak jelas meskipun sikap profesionalnya. Dia sudah. Video ini mengkonfirmasi segalanya. Menetapkan rantai bukti. Membuktikan Mary bekerja secara resmi. Bennett dan seluruh jaringannya selesai. David berlutut di depan Sersan, dengan lembut memegang moncongnya yang beruban di tangannya. Kamu berhasil, bisiknya, air mata mengalir deras. Sekarang kamu membawa pesannya pulang. Kamu menemukan Emma, seperti yang Mary latih untuk kamu lakukan. Sesuatu bergeser di mata Sersan kemudian. Sebuah pelepasan, sebuah penyelesaian. Dia mengalihkan pandangannya ke Emma, menekan kepalanya ke dada anak itu untuk terakhir kalinya sebelum kakinya menekuk. David menangkapnya saat dia jatuh, menopang berat badannya saat dia dan Emma membimbingnya kembali ke tempat tidurnya. Ash mengikuti, tidak seperti biasanya sungguh-sungguh, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Bersama-sama, mereka bertiga mengelilingi Sersan saat napasnya semakin berat. Tidak apa-apa sekarang, bisik Emma, membelai kepala anjing itu. Kamu bisa istirahat. Kami akan menjaga Ash, aku janji. Dengan satu napas terakhir yang bergetar, mata Sersan tertutup, misinya selesai. Wali terakhir Mary akhirnya menemukan kedamaian. 5 tahun kemudian, tanda di pintu masuk bertuliskan Pusat Pelatihan K9 Memorial Mary Wilson, baru dicat untuk upacara pembukaan besar.
Di belakangnya membentang lumbung yang direnovasi dan lapangan pelatihan tempat dulu Ray Bennett melakukan operasi ilegalnya. Sekarang diubah menjadi fasilitas yang didedikasikan untuk melatih anjing pelayan untuk anak-anak dengan autisme dan kebutuhan khusus lainnya. Emma Wilson, yang berusia 13 tahun, berdiri di podium, sekarang lebih percaya diri, tetapi masih dengan intensitas yang sama yang selalu mendefinisikannya. Di sampingnya duduk Ash, sekarang menjadi gembala Jerman dewasa yang luar biasa, dengan mata cerdas induknya dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ibu saya percaya bahwa terkadang wali terbaik datang dengan 4 kaki. Emma memulai suaranya yang jernih, meskipun ada kerumunan anggota komunitas, wartawan, dan pejabat yang berkumpul untuk acara tersebut. Dia percaya bahwa hewan dapat menjangkau kita dengan cara yang terkadang tidak bisa dilakukan manusia. Sersan membuktikan dia benar. Di barisan depan, David menyaksikan putrinya dengan bangga, bercampur dengan kenangan pahit. 5 tahun terakhir telah membawa tantangan, sidang hak asuh, persidangan pidana di mana Emma telah bersaksi tentang pelecehan hewan Bennett, penyesuaian berkelanjutan untuk hidup setelah trauma. Tetapi mereka juga membawa penyembuhan. Emma melanjutkan pidatonya menjelaskan bagaimana pusat tersebut akan memasangkan anjing-anjing yang dilatih secara khusus dengan anak-anak yang, seperti dia, mengalami dunia secara berbeda, bagaimana setiap anjing akan diselamatkan dari tempat penampungan atau keadaan sulit, diberi tujuan dan rumah selamanya. Bagaimana Ash sendiri telah menjadi demonstrasi keberhasilan pertama program ini, membantu Emma menavigasi interaksi sosial sekolah menengah dan kesedihan yang tersisa dari banyak kehilangan. Di belakang panggung, kelas pelatihan anjing pertama menunggu, dengan pawang mereka, gembala Jerman, Labrador, dan ras campuran, semuanya dipilih karena kecerdasan dan empati. Semuanya memulai perjalanan mereka untuk menjadi wali seseorang. Saat Emma mengakhiri sambutannya, dia berlutut di samping Ash, melingkarkan lengannya di lehernya dalam gerakan yang telah menjadi akrab selama bertahun-tahun. Ibu mengirim Sersan untuk menyelamatkan saya, katanya kepada hadirin. Sekarang kita akan menyelamatkan orang lain, karena terkadang seekor anjing bukan hanya hewan peliharaan. Terkadang mereka adalah jembatan yang kita butuhkan untuk menemukan jalan pulang. Setelah upacara, ketika kerumunan bubar menuju area resepsi, David menemukan Emma duduk dengan tenang di beranda kantor yang dulunya adalah kantor Bennett. Sekarang diubah menjadi gedung administrasi pusat. Ash berbaring di kakinya, waspada seperti biasa, kepalanya terangkat. Saat David mendekat. Kamu melakukannya dengan indah, kata David padanya, duduk di tangga di samping putrinya. Ibumu pasti sangat bangga. Emma mengangguk. Pandangannya pada pegunungan yang jauh. Aku masih merindukan mereka, Ibu, Sersan. Aku tahu, kata David lembut. Aku juga. Tetapi mereka masih bersama kita. Emma melanjutkan tangannya bertumpu di kepala Ash. Setiap kali dia memahami sesuatu yang tidak bisa aku katakan dengan keras. Setiap kali dia membantu salah satu anak lain menemukan suara mereka. David melingkarkan lengannya di bahu putrinya, merasakan kekuatan yang telah tumbuh dalam dirinya selama bertahun-tahun, ketahanan yang lahir dari kehilangan tetapi diperlunak oleh cinta. Kelas pelatihan pertama dimulai minggu depan, kata Emma setelah beberapa saat, kegembiraan merayap ke dalam suaranya. 5 anak, 5 anjing, aku bisa membantu pelatihan. Mereka tidak bisa meminta guru yang lebih baik, David meyakinkannya. Saat mereka duduk bersama dalam keheningan yang nyaman, Ash tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke arah lapangan pelatihan, tanpa sepatah kata pun. Dia bangkit dan berlari beberapa langkah ke arah itu, lalu menoleh ke Emma dengan penuh harap. Emma tersenyum, ekspresi penuh yang jarang yang mengubah wajahnya yang serius. Dia ingin menunjukkan sesuatu padaku, jelasnya, sudah bangkit untuk mengikuti. Itu adalah sinyal yang diajarkan ibu kepada Sersan, yang berarti ini penting. David menyaksikan putrinya dan walinya bergerak melintasi lapangan bersama, siluet melawan matahari terbenam, makhluk terpisah bergerak sebagai satu, kemitraan yang ditempa dalam kesedihan tetapi dipertahankan oleh sesuatu yang lebih dalam. Dalam diri mereka dia melihat gema dari segala sesuatu yang telah mereka hilangkan, tetapi juga janji dari semua yang mungkin masih ditemukan, satu koneksi pada satu waktu. Hidup tidak akan pernah menjadi apa yang telah dia rencanakan, apa yang dia dan Mary impikan bersama, tetapi menyaksikan Emma dan Ash, David merasakan sesuatu yang pernah dia pikir hilang selamanya, kedamaian. Hadiah gembala tidak hanya bukti yang membawa keadilan, atau bahkan perlindungan putrinya. Hadiah sejati adalah menunjukkan kepada mereka semua bagaimana membangun sesuatu yang baru dari pecahan-pecahan dari apa yang rusak. Keluarga yang didefinisikan ulang, tujuan yang terlahir kembali. Bersama-sama, mereka akan membawa warisan Mary ke depan.
Satu anak, satu anjing, satu jembatan pada satu waktu. Di tahun-tahun senja kita sering merenungkan kebenaran terdalam kehidupan, bahwa kehilangan dan cinta adalah dua sisi dari koin berharga yang sama. Kisah Emma dan Sersan mengingatkan kita bahwa terkadang penyembuhan datang dalam bentuk yang tak terduga, melalui mata setia seorang gembala Jerman yang membawa pesan terakhir seorang ibu melintasi jarak yang mustahil. Bagi kita yang telah melewati badai kesedihan kita sendiri, yang berdiri di persimpangan jalan, bertanya-tanya bagaimana membangun kembali setelah kehilangan yang tak terbayangkan. Kisah ini membisikkan harapan. Ingat bagaimana autisme Emma bukanlah keterbatasan tetapi hadiah yang memungkinkannya untuk memahami apa yang tidak bisa didengar orang lain. Bagaimana David belajar untuk mempercayai hati putrinya ketika logika gagal. Seperti banyak dari Anda yang telah membesarkan anak-anak melalui kesulitan, mengorbankan impian untuk keluarga atau menemukan kembali diri Anda setelah tragedi, keluarga Wilson menemukan bahwa jalan yang rusak terkadang mengarah ke tujuan yang indah. Pusat yang mereka bangun menghormati tidak hanya ingatan Mari, tetapi ketahanan yang kita semua bawa di dalam diri kita, kapasitas untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Saat Anda mempertimbangkan warisan Anda sendiri, ingatlah bahwa hadiah terbesar kita sering muncul dari luka terdalam kita. Gembala apa yang telah membimbing Anda pulang? Pesan cinta apa yang masih bergema lama setelah selamat tinggal? Terkadang hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah hanya mengikuti, percaya bahwa cinta tahu jalannya. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu.